Cahaya matahari sore yang keemasan menembus tirai tipis jendela ruang tamu. Menyinari debu-debu halus yang menari di udara sebelum jatuh perlahan ke atas meja kerja kayu yang sudah tua, namun terawat dengan sangat baik. Di sana duduk seorang wanita muda bernama Amara. Tangannya yang lentik dan cekatan sedang menari-nari di atas kertas sketsa, menggambar pola gaun yang rumit, namun elegan dengan pensil grafit yang sudah mulai tumpul. Konsentrasinya begitu dalam, seolah dunia di sekitarnya telah lenyap, dan yang tersisa hanyalah garis-garis imajinasi yang sedang ia wujudkan menjadi kenyataan di atas kertas putih itu. Sebuah dunia di mana keindahan tidak diukur dengan harga tetapi dengan rasa. Namun, ketenangan yang damai itu tiba-tiba terpecah oleh getaran ponsel pintar miliknya yang terletak di sudut meja. Berdengung berkali-kali dengan nada notifikasi yang mendesak dan tak henti-hentinya, menandakan serbuan pesan yang masuk secara bersamaan ke dalam perangkat komunikasi tersebut. Memaksanya untuk berhenti sejenak dan menghela napas panjang sebelum akhirnya meletakkan pensilnya. Amara meraih ponselnya dengan enggan. Keningnya sedikit berkerut ketika melihat layar yang dipenuhi dengan notifikasi dari grup aplikasi pesan singkat yang sudah lama ia bisukan, namun tidak pernah ia tinggalkan sepenuhnya. Grup itu bernama Alumni Angkatan 2015. Sebuah kumpulan nama-nama yang sebagian besar membawa kenangan pahit tentang masa-masa kuliah yang penuh perjuangan dan diskriminasi sosial yang tak terucapkan, namun sangat terasa. Nama yang paling menonjol di antara rentetan pesan itu adalah Sinta. Wanita yang dulu selalu menjadi pusat perhatian karena kekayaan orang tuanya, dan kini tampaknya masih memegang peran yang sama. Terlihat dari caranya mendominasi percakapan, dengan mengirimkan foto undangan digital yang berkilauan dengan desain emas yang mencolok. Jantung Amara berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena antusiasme, melainkan karena refleks tubuh yang mengingat rasa tidak nyaman saat harus berhadapan dengan orang-orang yang dulu sering memandangnya dengan tatapan merendahkan. Hanya karena ia adalah mahasiswa penerima beasiswa yang harus bekerja paruh waktu. Sinta menuliskan pesan dengan huruf kapital yang seolah berteriak kepada semua anggota grup, mengumumkan bahwa reuni tahun ini akan diadakan di Hotel Grand Veritas, sebuah hotel bintang 5 yang dikenal sebagai simbol kemewahan tertinggi di ibu kota dan tempat berkumpulnya para elit bisnis internasional. Dalam pesan suaranya yang menyusul kemudian, nada bicara Sinta terdengar begitu angkuh dan dibuat-buat, menekankan bahwa dia telah berhasil membuking ruang VIP berkat koneksi suaminya yang hebat. Seolah-olah reuni ini bukan tentang menyambung tali silaturahmi, melainkan panggung pribadi untuk memamerkan pencapaian materi. Amara membaca pesan-pesan itu dengan perasaan campur aduk, antara keinginan untuk mengabaikan undangan tersebut dan rasa penasaran yang aneh tentang bagaimana teman-teman lamanya telah berubah atau mungkin tidak berubah sama sekali setelah bertahun-tahun lulus dan menjalani kehidupan masing-masing di dunia nyata yang keras ini. Dia tahu bahwa hadir di sana hanya akan menempatkannya kembali di bawah mikroskop penilaian mereka yang dangkal, di mana nilai seseorang ditentukan oleh merek tas tangan dan label pakaian. Saat Amara sedang tenggelam dalam lamunannya yang menggelisahkan, suara kunci pintu depan yang berputar membuyarkan pikirannya, diikuti oleh langkah kaki yang berat, namun akrab memasuki rumah mungil mereka. Itu adalah Julian, suaminya, pria yang telah menjadi sandaran hidupnya selama 3 tahun terakhir, yang selalu memberikan rasa aman dan ketenangan di tengah badai kehidupan yang seringkali tidak bersahabat. Julian muncul di ambang pintu ruang tamu dengan penampilan yang sangat sederhana, mengenakan kemeja flanel kotak-kotak yang lengan panjangnya digulung hingga siku dan celana jeans yang sudah agak pudar warnanya. Membawa kantong belanjaan berisi bahan makanan untuk makan malam. Senyum hangat langsung terukir di wajahnya yang tampan namun teduh ketika melihat istrinya. Meskipun matanya yang tajam dan peka, segera menangkap ketegangan yang tersirat di wajah Amara. Sebuah kemampuan intuisi yang selalu ia miliki, tanpa perlu banyak kata-kata terucap di antara mereka. Julian meletakkan belanjaan di dapur dan segera kembali menghampiri Amara, menarik kursi kayu kecil untuk duduk di hadapannya.
Lalu dengan lembut menggenggam tangan istrinya yang terasa dingin. Dia bertanya dengan suara baritonnya yang menenangkan tentang apa yang sedang mengganggu pikiran Amara. Tatapannya begitu dalam, seolah mampu menembus langsung ke dalam jiwa dan membaca setiap kekhawatiran yang tersembunyi di sana. Amara ragu sejenak. Tidak ingin membebani suaminya dengan drama masa lalu yang sepele. Tetapi akhirnya ia menyerahkan ponselnya. Membiarkan Julian membaca rentetan pesan di grup alumni tersebut. Julian membaca pesan-pesan dari Sinta dan teman-temannya dengan ekspresi datar yang sulit ditebak. Namun ada kilatan aneh di matanya ketika ia melihat nama Hotel Grand Veritas disebut-sebut dengan begitu bangga oleh mereka. Seolah-olah tempat itu adalah tanah suci yang hanya bisa diinjak oleh orang-orang terpilih. Sudut bibir Julian sedikit terangkat membentuk senyum tipis yang misterius. Sebuah ekspresi yang sering kali luput dari perhatian orang lain, tetapi bagi Amara selalu menyiratkan bahwa suaminya sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. "Kamu harus pergi, sayang," ucap Julian tiba-tiba dengan nada yang tegas, namun penuh dorongan. Memecah keheningan yang sempat tercipta di antara mereka berdua di ruang tamu yang mulai meredup cahayanya. Amara menatapnya dengan tidak percaya. Mencoba menjelaskan bahwa dia tidak memiliki pakaian bermerek atau perhiasan mahal untuk menandingi kemewahan yang pasti akan dipamerkan oleh Sinta dan kawan-kawannya. Dan dia tidak ingin menjadi bahan tertawaan lagi seperti dulu. Namun, Julian menggelengkan kepalanya perlahan. Tangannya beralih membelai pipi Amara dengan lembut, meyakinkan bahwa nilai Amara jauh melampaui semua barang mewah itu. Dia mengatakan bahwa Amara adalah seorang desainer berbakat dengan hati yang emas. Dan tidak ada alasan untuk merasa rendah diri di hadapan orang-orang yang hanya memiliki kekayaan materi tetapi miskin empati. Kata-kata Julian, meskipun terdengar klise bagi orang lain, bagi Amara terdengar seperti mantra kekuatan yang perlahan meluruhkan tembok keraguan yang telah ia bangun di sekeliling hatinya selama bertahun-tahun. Julian bangkit berdiri dan berjalan menuju jendela. Menatap langit sore yang mulai berubah menjadi jingga kemerahan. Punggungnya yang lebar terlihat kokoh, seolah mampu menopang beban dunia. Tanpa menoleh, ia berkata bahwa ia mungkin akan terlambat datang ke acara tersebut karena ada urusan pekerjaan kecil yang mendadak harus diselesaikan. Tetapi ia berjanji akan datang menjemput Amara tepat waktu sebelum acara selesai. Amara hanya mengangguk pelan. Mengira pekerjaan kecil itu mungkin berkaitan dengan pekerjaan lepas yang sering Julian lakukan sebagai konsultan manajemen atau sejenisnya. Karena selama ini Julian tidak pernah secara spesifik menjelaskan detail pekerjaannya, selain mengatakan bahwa ia mengelola beberapa aset. Amara tidak pernah menuntut lebih. Karena baginya, kehadiran Julian dan cinta tulus yang diberikannya sudah lebih dari cukup untuk membuatnya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Terlepas dari status ekonomi mereka yang terlihat biasa-biasa saja di mata tetangga, dengan dorongan semangat dari suaminya, Amara akhirnya membulatkan tekad untuk menghadiri reuni tersebut. Memutuskan untuk tidak lagi membiarkan bayang-bayang masa lalu mengendalikan hidupnya saat ini. Dia melangkah menuju lemari pakaiannya yang sederhana. Jari-jarinya menyusuri deretan pakaian hingga berhenti pada sebuah gaun berwarna biru laut navy yang ia rancang dan jahit sendiri beberapa bulan lalu. Gaun itu tidak memiliki label desainer ternama Paris atau Milan. Tetapi potongannya sangat sempurna. Mengikuti lekuk tubuhnya dengan sopan, namun memikat. Dibuat dari kain sutra berkualitas tinggi yang ia beli dengan menabung sisa uang belanja. Ketika ia mengenakannya dan berdiri di depan cermin tua di kamar tidur mereka, Amara melihat pantulan seorang wanita yang bukan lagi gadis mahasiswa miskin yang ketakutan, melainkan seorang wanita dewasa yang memiliki martabat dan bakat yang nyata. Kesederhanaan gaun itu justru menonjolkan kecantikan alaminya, membuatnya terlihat elegan tanpa perlu berusaha keras. Sebuah kontras yang tajam dengan gaya berlebihan yang biasanya disukai oleh Sinta. Sementara Amara bersiap-siap di kamar, Julian masih berdiri di ruang tamu.
Namun auranya telah berubah drastis dari seorang suami yang lembut menjadi sosok yang memancarkan otoritas dingin dan menakutkan. Dia mengeluarkan ponsel hitam tipis dari saku celananya. Sebuah perangkat yang terlihat jauh lebih canggih daripada ponsel biasa. Dan menekan satu tombol panggilan cepat yang langsung tersambung tanpa dering tunggu. Suaranya terdengar rendah dan penuh perintah saat berbicara kepada orang di ujung sana. Menginstruksikan agar persiapan di Hotel Grand Veritas diperiksa ulang dan memastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun malam ini. Dia juga menyebutkan bahwa dia akan datang sedikit terlambat dan ingin masuk melalui pintu biasa, bukan pintu VIP. Sebuah instruksi yang mungkin terdengar aneh bagi bawahan di ujung telepon, namun segera dipatuhi dengan jawaban, "Siap, Tuan Besar." Julian menutup teleponnya dan kembali menatap pintu kamar tidur di mana Amara berada. Tatapan matanya kembali melembut, menyembunyikan identitas aslinya sebagai pemilik utama dari jaringan hotel internasional tersebut dan belasan perusahaan raksasa lainnya di bawah naungan Veritas Group. Amara keluar dari kamar tidur dengan gaun biru lautnya. Rambut hitam panjangnya digerai bebas, dengan gelombang alami di ujungnya. Dan riasan wajah yang tipis, namun segar. Cukup untuk menonjolkan mata indahnya yang cerdas. Julian tertegun sejenak. Kekaguman tulus terpancar dari wajahnya saat ia mendekati istrinya dan mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Membisikkan bahwa Amara terlihat lebih cantik daripada bintang film manapun yang pernah ia lihat. Pujian itu membuat pipi Amara merona merah. Memberikan suntikan kepercayaan diri terakhir yang ia butuhkan sebelum melangkah keluar menuju kandang singa. Julian menyerahkan sebuah dompet tangan kecil clutch berwarna perak. Hadiah ulang tahun lalu yang ia beli. Yang meskipun bukan merek mewah terkenal, namun memiliki desain vintage yang unik dan sangat cocok dengan gaun Amara. Mereka berdua berjalan keluar rumah, di mana sebuah taksi daring yang sudah dipesan Julian telah menunggu di depan pagar. Siap mengantar Amara menuju takdir malam itu yang akan mengubah segalanya. Julian membukakan pintu taksi untuk Amara, memastikan gaun istrinya tidak tersangkut, dan memberikan instruksi kepada sopir untuk mengemudi dengan hati-hati menuju distrik keuangan tempat hotel itu berada. Sebelum taksi melaju, Julian menggenggam tangan Amara melalui jendela yang terbuka, menatap matanya dalam-dalam dan berkata, "Ingat, sayang, jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil. Kamu memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang mereka." Amara tersenyum dan mengangguk, merasakan kehangatan dari genggaman tangan suaminya yang kasar, namun menenangkan itu. Seolah energi keberanian Julian mengalir ke dalam dirinya. Taksi itu pun perlahan bergerak meninggalkan jalan perumahan yang tenang, membawa Amara menjauh dari zona nyamannya menuju gemerlap lampu kota yang menyilaukan, namun penuh kepalsuan. Julian berdiri diam di pinggir jalan, menatap lampu belakang taksi yang semakin menjauh hingga menghilang di tikungan. Ekspresi wajahnya perlahan berubah menjadi dingin dan penuh perhitungan. Seperti seorang jenderal yang sedang mengamati pasukannya berangkat ke medan perang. Setelah taksi menghilang sepenuhnya dari pandangan, Julian tidak langsung masuk kembali ke dalam rumah, melainkan berjalan menuju garasi kecil di samping rumah yang jarang dibuka. Di dalam sana, terparkir sebuah mobil sedan hitam tua yang biasa ia gunakan sehari-hari untuk mengelabui tetangga. Namun di balik terpal di sudut lain, terdapat sebuah sepeda motor besar dengan mesin bertenaga tinggi yang siap membelah kemacetan kota. Namun malam ini, dia memilih untuk tidak menggunakan kendaraan mencolok. Dia mengeluarkan ponselnya lagi dan mengirim pesan singkat kepada kepala keamanannya. "Saya akan tiba dalam 30 menit. Pastikan Rian dan istrinya menikmati panggung mereka sebelum pertunjukan utama dimulai." Julian menyeringai tipis, membayangkan wajah-wajah sombong yang akan segera ia temui. Wajah-wajah yang selama ini meremehkan istrinya tanpa menyadari bahwa mereka sedang bermain api dengan naga yang sedang tidur. Dia kembali masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian. Bukan dengan setelan jas jutaan dolar yang ia miliki,
melainkan dengan pakaian kasual yang sengaja dipilih untuk memancing reaksi sejati dari orang-orang itu. Sementara itu, di dalam taksi yang melaju membelah kemacetan Jakarta yang padat, Amara mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin kencang seiring dengan semakin dekatnya jarak menuju hotel. Dia melihat keluar jendela, memandangi gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dengan lampu-lampu neon yang berkelap-kelip. Salah satunya adalah menara megah Hotel Grand Veritas yang puncaknya seolah menyentuh langit malam. Gedung itu terlihat begitu intimidatif dan agung. Sebuah benteng kekayaan yang seolah menolak kehadiran orang biasa seperti dirinya. Namun dia teringat kata-kata Julian dan memegang erat clutch perak di pangkuannya. Dia tidak tahu bahwa gedung yang sedang ia pandang dengan rasa segan itu sebenarnya adalah salah satu aset properti yang sertifikat kepemilikannya tersimpan rapi di brankas rahasia suaminya. Amara menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan mental untuk menghadapi Sinta, Rian, dan segerombolan teman-teman lama yang siap menerkamnya dengan pertanyaan-pertanyaan menyudutkan tentang kehidupan pribadinya. Ponsel Amara kembali bergetar. Kali ini sebuah pesan masuk di grup dari salah satu teman lamanya yang dulu cukup netral. Menanyakan apakah dia benar-benar akan datang, karena Sinta sudah mulai membuat taruhan konyol tentang penampilannya. Pesan itu seharusnya membuatnya takut dan ingin berbalik arah. Tetapi anehnya, justru memicu rasa perlawanan yang baru di dalam dirinya. Sebuah tekad untuk membuktikan bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dengan standar mereka. Dia membalas pesan itu dengan singkat, "Saya sedang di jalan. Sampai ketemu sebentar lagi." Jawaban itu membuat grup hening sejenak, sebelum akhirnya dibanjiri dengan stiker-stiker reaksi yang beragam. Mulai dari yang terkejut hingga yang bernada mengejek. Amara mematikan layar ponselnya dan memasukkannya ke dalam tas. Memutuskan untuk menghadapi mereka dengan kepala tegak dan senyuman yang tidak akan bisa mereka hancurkan. Setidaknya itulah yang ia harapkan. Taksi akhirnya berbelok memasuki pelataran lobi Hotel Grand Veritas yang luas dan dipenuhi oleh mobil-mobil mewah berharga miliaran rupiah yang berjejer rapi seperti pameran otomotif kelas dunia. Para petugas valet dengan seragam rapi bergegas menyambut tamu-tamu yang turun dari kendaraan mewah tersebut. Sementara taksi yang ditumpangi Amara terlihat sangat kontras dan asing di tengah kemewahan itu. Sopir taksi tampak sedikit gugup saat berhenti di depan pintu lobi yang megah. Merasa terintimidasi oleh tatapan para petugas keamanan dan tamu-tamu lain yang berpakaian glamor. Amara membayar ongkos taksi dan memberikan tip lebih sebagai tanda terima kasih. Lalu membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Kakinya yang berbalut sepatu hak tinggi sederhana menapak di atas karpet merah tebal yang digelar di pintu masuk. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma parfum mahal dan bunga segar yang menyerbak dari dalam lobi. Menandakan bahwa dia telah resmi memasuki arena pertarungan yang sesungguhnya. Saat Amara melangkah masuk ke dalam lobi hotel yang langit-langitnya dihiasi oleh lampu kristal raksasa yang berkilauan, dia bisa merasakan puluhan pasang mata yang menatap ke arahnya, menilai penampilannya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Namun, dia mengabaikan tatapan-tatapan itu dan berjalan lurus menuju resepsionis untuk menanyakan lokasi ruang pertemuan alumni. Langkahnya mantap meskipun hatinya bergemuruh hebat. Di kejauhan, di dekat pintu masuk ballroom, dia bisa melihat sekelompok wanita dengan gaun-gaun gemerlap sedang tertawa keras. Suara tawa yang sangat ia kenali sebagai suara Sinta dan gengnya. Amara menghela napas panjang untuk terakhir kalinya, memantapkan senyum di wajahnya, dan melangkah maju untuk menyambut nasibnya, tanpa menyadari bahwa malam ini bukan dia yang akan menjadi korban, melainkan saksi dari sebuah pembalasan yang elegan dan tak terduga. Julian sedang dalam perjalanan, dan badai yang tenang bersamanya akan segera menyapu bersih segala kesombongan yang ada di ruangan itu. Langkah kaki Amara bergema pelan saat ia memasuki ballroom kristal. Sebuah ruangan megah di dalam Hotel Grand Veritas yang dinding-dindingnya dilapisi marmer putih, berkilauan dan dihiasi lukisan-lukisan abstrak bernilai seni tinggi.
Udara di dalam ruangan itu terasa dingin dan beraroma lavender. Sebuah kontras yang tajam dengan udara malam Jakarta yang hangat dan lembab di luar sana. Menciptakan batas yang jelas antara dunia orang biasa dan dunia kaum elit. Di tengah ruangan, di bawah lampu gantung kristal raksasa yang memancarkan cahaya prisma ke segala arah, sekelompok wanita berpakaian glamor sedang berdiri, melingkar sambil memegang gelas sampahnya yang ramping. Suara tawa mereka yang melengking dan dibuat-buat memantul di dinding-dinding ruangan, seolah menandai wilayah kekuasaan mereka di acara reuni ini. Sebuah sinyal bagi siapa saja yang masuk bahwa hierarki sosial masa kuliah masih berlaku di sini. Amara menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati untuk melangkah mendekat. Menyadari bahwa setiap inci penampilannya akan segera menjadi objek pembedahan visual oleh mereka yang berdiri di sana dengan segala kemewahan yang melekat di tubuh. Sinta, sang ratu lebah dalam kelompok itu, segera menyadari kehadiran Amara dan menoleh dengan gerakan dramatis yang membuat anting-anting berliannya berayun memantulkan cahaya lampu yang menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Dia mengenakan gaun merah menyala dengan potongan dada rendah yang sangat mencolok. Sebuah pernyataan busana yang berteriak meminta perhatian, dan seolah menantang siapapun untuk bersaing dengannya malam ini. Wajahnya dipoles dengan riasan tebal namun rapi, menutupi segala ketidaksempurnaan kulit. Sementara bibirnya menyunggingkan senyum yang tidak mencapai matanya. Sebuah senyum yang Amara kenal sebagai tanda bahaya. Lihat siapa yang datang. Si putri tidur akhirnya bangun dari mimpi buruk kemiskinannya. Seru Sinta dengan nada bercanda yang tajam. Disambut oleh tawa kecil dari teman-temannya, yang segera mengalihkan perhatian mereka dari percakapan tentang liburan ke Eropa, menuju sosok Amara yang berdiri tenang. Mereka menatap Amara dari atas ke bawah. Mata mereka menyapu gaun biru laut. Sederhananya seperti pemindai harga di kasir swalayan. Amara membalas sapaan itu dengan senyuman tipis yang sopan namun berjarak. Menolak untuk terpancing oleh provokasi halus yang diselipkan dalam nada bicara Sinta yang terdengar akrab. Namun merendahkan itu. Halo, Sinta. Senang melihat kalian semua terlihat sehat dan bahagia. Ucap Amara dengan suara yang tenang dan terkendali, menunjukkan kedewasaan yang tidak dimiliki oleh mereka yang masih terjebak dalam mentalitas sekolah menengah. Sinta melangkah maju, memeluk Amara sebentar tanpa benar-benar menempelkan tubuhnya. Seolah takut ketularan sesuatu yang tidak diinginkan dari pakaian Amara yang menurutnya murahan. Wah, gaunmu unik sekali. Amara, apakah ini jahitan sendiri? Saya dengar kamu sekarang jadi penjahit rumahan ya, hemat sekali. Pasti sangat membantu keuangan keluarga. Komentar Sinta sambil memegang ujung kain gaun Amara dengan dua jari, seolah sedang memegang kain lap kotor. Sementara mata teman-temannya berkilat jenaka menunggu reaksi Amara. Tanpa menunggu jawaban Amara, perhatian Sinta beralih ke dompet, tangan kecil berwarna perak yang digenggam Amara. Sebuah benda yang terlihat sangat asing di tengah lautan, tas tangan bermerek internasional yang mereka bawa. Lucu sekali dompetnya. Pasti beli di pasar malam atau diskonan online shop ya. Tidak apa-apa. Yang penting fungsinya sama. Buat apa beli tas seharga mobil kalau isinya cuma tisu dan lipstik? Lanjut Sinta dengan nada simpati palsu yang sangat kental. Sementara dia sengaja menggeser tas Hermes miliknya, agar terlihat lebih jelas oleh semua orang di lingkaran itu. Teman-temannya mengangguk setuju, melontarkan komentar-komentar pendukung tentang betapa bijaksananya Amara dalam berhemat. Padahal nada bicara mereka jelas menyiratkan rasa kasihan yang merendahkan. Amara hanya tersenyum lebih lebar. Tangannya menggenggam clutch itu dengan bangga, mengingat bahwa itu adalah hadiah tulus dari Julian. Sesuatu yang nilainya jauh lebih berharga daripada label harga manapun yang mereka banggakan malam ini. Seorang pelayan berseragam rapi datang membawakan nampan berisi minuman selamat datang. Namun, Sinta dengan cepat mengambil alih peran tuan rumah.
dengan menunjuk ke arah meja bundar di sudut ruangan yang paling jauh dari panggung utama. Amara, kamu duduk di sana saja ya. Dekat pintu dapur biar gampang kalau mau ke toilet atau ambil minum tambahan. Kami sudah mengatur tempat duduk sesuai dengan... Ya. Kau tahu. Kenyamanan mengobrol. Ujar Sinta sambil mengedipkan sebelah matanya. Menyiratkan bahwa meja utama hanya diperuntukkan bagi mereka yang berada di level sosial yang sama. Meja yang ditunjuk Sinta memang terlihat agak terpencil. Diisi oleh beberapa teman sekelas lain, yang dulu juga kurang populer atau tidak memiliki karir cemerlang menurut standar mereka. Amara mengangguk tanpa protes. Justru merasa lega, bisa sedikit menjauh dari racun verbal yang disebarkan Sinta. Meskipun dia tahu ini adalah taktik pengucilan klasik yang sengaja dirancang untuk membuatnya merasa kecil dan tidak berarti di pesta megah ini. Amara berjalan menuju mejanya dengan kepala tegak. Melewati meja-meja lain yang sudah mulai dipenuhi oleh alumni yang sibuk bertukar kartu nama dan memamerkan pencapaian karir mereka masing-masing. Beberapa orang menyapanya dengan ramah. Namun sebagian besar hanya melirik sekilas, lalu kembali pada percakapan mereka. Seolah kehadiran Amara tidak cukup penting untuk menghentikan diskusi tentang saham dan properti. Sesampainya di meja sudut, Amara disambut oleh Budi, teman sekelasnya dulu yang kini bekerja sebagai guru sekolah dasar, dan Ratna, seorang ibu rumah tangga yang sederhana. Mereka tersenyum tulus menyambut Amara, menciptakan gelembung kehangatan kecil di tengah dinginnya suasana persaingan di ruangan itu. Jangan hiraukan mereka. Amara, kamu terlihat anggun sekali malam ini. Bisik Ratna sambil menuangkan air mineral ke gelas Amara. Sebuah gestur persahabatan yang tulus yang membuat Amara merasa sedikit lebih nyaman berada di sana. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama karena Sinta, yang merasa belum cukup puas memamerkan kekuasaannya, membawa rombongannya mendekat ke meja Amara dengan alasan ingin menyapa teman-teman lama lainnya. Sinta berdiri di ujung meja dengan pose angkuh, gelas sampahnya di tangan kanannya, dan mulai berbicara dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh meja-meja di sekitarnya. Kalian tahu tidak? Suami saya, Rian, sedang dalam tahap akhir negosiasi dengan pemilik gedung ini. Katanya sambil melambaikan tangan ke sekeliling ruangan yang mewah. Matanya berbinar penuh kebanggaan semu. Ya, Veritas Group. Rian bilang kontraknya bernilai miliaran rupiah dan akan mengangkat perusahaan kami ke level internasional. Makanya kami bisa dapat diskon khusus untuk acara ini. Karena manajemen hotel sudah menganggap kami sebagai mitra VIP. Tambahnya dengan nada yang sangat meyakinkan, membuat beberapa orang di meja sebelah menoleh kagum dan berbisik-bisik iri. Amara mendengarkan bualan itu dengan ekspresi datar, menahan keinginan untuk tertawa karena dia tahu persis bahwa Julian tidak pernah menyebut nama Rian atau perusahaannya dalam diskusi bisnis apapun di rumah. Dia tahu bahwa Julian sangat selektif dalam memilih mitra bisnis. Dan tipe orang seperti Rian yang suka membesar-besarkan sesuatu biasanya justru masuk dalam daftar hitam perusahaan Julian. Namun, Sinta terus bercerita tentang betapa dekatnya Rian dengan para eksekutif Veritas. Bahkan mengklaim bahwa mereka sering makan malam bersama di restoran eksklusif. Mereka sangat menghormati Rian. Katanya dia adalah visioner muda yang jarang ditemukan zaman sekarang. Ujar Sinta, semakin melambungkan ego suaminya yang bahkan belum hadir di ruangan itu. Teman-temannya mengangguk antusias, memberikan pujian berlebihan tentang betapa beruntungnya Sinta memiliki suami yang sukses dan berpengaruh. Seolah keberhasilan suami adalah satu-satunya tolak ukur kesuksesan seorang wanita di mata mereka. Tiba-tiba, Sinta menoleh tajam ke arah Amara. Matanya menyipit licik, seolah baru teringat sesuatu yang menarik untuk dijadikan bahan tertawaan selanjutnya. Ngomong-ngomong soal suami, Amara, suamimu kerja apa sekarang? Terakhir saya dengar dia cuma pengangguran yang suka antar jemput kamu. Ya, tanyanya dengan suara lantang yang seketika membuat suasana di meja itu hening.
Budi dan Ratna tampak tidak nyaman. Mencoba mengalihkan pembicaraan. Tetapi Sinta tidak memberi mereka kesempatan. Ayolah, jangan malu. Kalau memang dia butuh pekerjaan, Rian mungkin bisa bantu. Perusahaan kami selalu butuh sopir atau staf gudang yang rajin. Lumayan kan daripada luntang-lantung di rumah menghabiskan uang istri. Lanjut Sinta dengan nada yang seolah-olah menawarkan bantuan tulus. Namun sebenarnya penuh penghinaan yang sangat kasar. Beberapa orang di sekitar mereka tertawa kecil, menikmati drama yang sedang berlangsung. Sementara wajah Amara tetap tenang meski hatinya mulai memanas, mendengar suaminya direndahkan sedemikian rupa. Amara meletakkan gelas airnya perlahan, menatap lurus ke mata Sinta dengan tatapan yang tajam dan tidak gentar sedikit pun. Membuat Sinta sedikit terkejut dengan keberanian yang terpancar dari mata wanita yang ia anggap lemah itu. Terima kasih atas tawarannya, Sinta. Tapi suamiku sudah memiliki pekerjaan yang sangat ia nikmati. Dia mengelola aset dan investasi. Dan dia sangat pandai dalam apa yang dia kerjakan. Jawab Amara dengan suara yang mantap dan jelas. Tidak menunjukkan rasa minder sedikit pun. Jawaban itu justru memicu tawa yang lebih keras dari kelompok Sinta. Mengelola aset. Aset apa, aset tetangga atau aset warisan tanah kuburan cemooh salah satu teman Sinta. Diikuti gelak tawa yang semakin riuh. Mereka menganggap istilah mengelola aset hanyalah eufemisme halus yang sering digunakan oleh pengangguran untuk menutupi ketidakmampuan mereka mendapatkan pekerjaan tetap di perusahaan bona fide. Sudahlah, jangan terlalu keras padanya, sela Sinta sambil mengibaskan tangannya. Berpura-pura menjadi penengah yang bijak, meski senyum mengejek masih terukir jelas di wajahnya. Kita semua tahu hidup itu keras bagi sebagian orang. Amara datang ke sini saja sudah prestasi. Apalagi tadi saya lihat dia turun dari taksi tua di depan lobi. Kasihan sekali. Pasti berat harus menabung berbulan-bulan hanya untuk ongkos taksi ke hotel semewah ini. Kata-kata itu menusuk tajam, menyerang status ekonomi Amara secara terbuka di depan umum. Amara merasakan panas merambat di lehernya. Bukan karena malu miskin, melainkan karena marah melihat betapa sempitnya pemikiran orang-orang ini. Dia teringat mobil-mobil mewah yang berderet di garasi rahasia Julian, dan betapa suaminya lebih memilih kesederhanaan daripada pamer kekayaan seperti yang dilakukan orang-orang ini. Namun, Amara memilih untuk diam, membiarkan mereka menikmati kemenangan semu. Mereka sesaat lagi. Pelayan mulai menyajikan hidangan pembuka berupa sup krim trufel dengan hiasan daun emas yang terlihat sangat artistik dan menggugah selera. Sebuah hidangan yang harganya mungkin setara dengan belanja bulanan keluarga biasa. Sinta kembali berkomentar. Amara, hati-hati makannya ya. Ici trufle. Rasanya mungkin agak aneh buat lidah yang biasa makan penyetan pinggir jalan. Jangan sampai muntah di sini. Nanti karpet mahalnya kotor. Kali ini. Bahkan Budi terlihat marah dan hendak memprotes. Namun Amara menahan lengan temannya itu dengan lembut. Menggelengkan kepala pelan sebagai isyarat untuk tidak membuat keributan. Amara mengambil sendok peraknya dengan anggun. Menyendok sup itu dengan gerakan yang sangat elegan dan terlatih. Seolah dia sudah terbiasa makan di meja para raja setiap hari. Gerakan halusnya yang kontras dengan cara makan Sinta yang agak berisik, membuat beberapa mata yang jeli menyadari bahwa kelas sosial yang sebenarnya tidak terletak pada merek pakaian, melainkan pada tata krama. Sambil menikmati hidangan, Sinta terus memeriksa ponselnya dengan tidak sabar. Menunggu kedatangan suaminya yang dijanjikan akan menjadi bintang utama malam itu. Rian sebentar lagi sampai. Dia baru saja selesai meeting dengan direksi Veritas. Katanya ada kabar gembira yang mau diumumkan malam ini. Ujarnya dengan nada pamer. Memastikan semua orang tahu betapa pentingnya suaminya. Nanti kalau Rian datang, Amara, kamu harus kenalan ya. Siapa tahu suamimu benar-benar butuh pekerjaan. Rian itu orangnya dermawan. Suka menolong orang susah.
Amara hanya tersenyum tipis sambil terus menikmati supnya. Dalam hati bertanya-tanya bagaimana reaksi Rian nanti jika bertemu dengan orang susah yang sebenarnya memegang kendali atas nasib kontrak bisnisnya. Dia mulai merasa kasihan pada Sinta. Bukan karena kekejamannya, tetapi karena ketidaktahuannya yang menyedihkan tentang siapa sebenarnya yang sedang ia hadapi malam ini. Tiba-tiba, pintu ballroom terbuka lebar. Dan seorang pria berjas mahal dengan rambut disisir klimis masuk dengan langkah percaya diri. Diiringi oleh 2 asisten yang berjalan di belakangnya membawa tas kerja. Itu adalah Rian, suami Sinta, yang memancarkan aura arogansi yang sama persis dengan istrinya. Wajahnya terlihat puas, seolah baru saja menaklukkan dunia bisnis Jakarta. Sinta segera berdiri dan melambaikan tangan. "Sayang, di sini," serunya. Menarik perhatian seluruh ruangan ke arah suaminya yang berjalan mendekat bak selebriti di karpet merah. Rian tersenyum lebar, menyalami beberapa orang di sepanjang jalan. Menikmati sorotan mata kagum dari teman-teman istrinya. Dia belum menyadari bahwa di sudut ruangan yang remang-remang, sepasang mata tajam milik Amara sedang mengamatinya dengan ketenangan yang menakutkan. Menunggu kedatangan satu lagi pemain kunci yang akan membalikkan papan catur permainan ini. Rian sampai di meja Sinta dan langsung mencium pipi istrinya. Lalu melemparkan pandangan meremehkan ke arah meja tempat Amara duduk. Seolah meja itu adalah tempat pembuangan sampah visual yang mengganggu pemandangan indahnya. "Halo semua. Maaf terlambat. Biasalah. Urusan dengan para big boss Veritas memang tidak bisa diprediksi. Mereka sangat bergantung pada saran-saran saya," bual Rian dengan suara lantang. Langsung mengambil alih panggung dari istrinya. Sinta menepuk lengan suaminya dengan manja. "Hebat sekali kamu, Mas." "Oh ya, kenalkan. Itu Amara, teman lama yang suaminya mengelola aset. Mungkin kamu bisa kasih pencerahan sedikit tentang bisnis sungguhan." Rian menatap Amara sekilas dengan tatapan mencemooh. "Oh, begitu ya. Nanti kalau ada waktu luang, suruh dia kirim CV ke kantor saya. Siapa tahu ada posisi kosong di bagian logistik." Tawa meledak lagi di meja itu. Kali ini lebih keras dan lebih menyakitkan. Menutup babak penghinaan mereka sebelum badai yang sesungguhnya tiba. Amara mengecek ponselnya di bawah meja. Sebuah pesan singkat, baru saja masuk dari Julian. "Saya sudah di lobi. Menuju ke sana sekarang. Bersiaplah." Sayang. Membaca pesan itu, senyum tulus akhirnya merekah di bibir Amara. Sebuah senyum yang membuat Sinta dan Rian merasa sedikit bingung, karena tidak melihat tanda-tanda kekalahan di wajah wanita itu. Amara meletakkan serbetnya di pangkuan dengan tenang, mengangkat wajahnya, dan menatap pintu masuk ballroom dengan penuh antisipasi. Dia tahu bahwa dalam hitungan menit, narasi tentang si miskin dan si kaya yang dibangun, Sinta akan hancur berkeping-keping, digantikan oleh realitas yang jauh lebih mengejutkan. Malam ini baru saja dimulai, dan permainan kekuasaan yang sebenarnya akan segera digelar di atas meja makan yang penuh dengan kepalsuan ini. Rian duduk dengan sikap santai yang sangat dibuat-buat di kursi utama meja bundar itu. Seolah-olah dia adalah seorang raja feodal yang sedang memberikan audiensi, membosankan kepada rakyat jelata di wilayah kekuasaannya. Dia melonggarkan sedikit simpul dasi sutra mahalnya, memberikan kesan visual bahwa dia baru saja menyelesaikan serangkaian negosiasi bisnis berat bernilai miliaran rupiah demi memutar roda ekonomi negara ini sendirian. Para teman Sinta segera mengerumuninya seperti kawanan semut melihat gula, melontarkan berbagai pertanyaan yang menjilat tentang detail proyek besar dengan Veritas Group yang konon akan segera ditandatangani dalam waktu dekat. Rian menjawab setiap pertanyaan dengan senyum meremehkan yang angkuh. Sesekali menyesap whisky berumur tua, yang baru saja dituangkan pelayan dengan gaya, seolah dia adalah penikmat minuman keras kelas dunia, yang sangat berpengalaman dan berbudaya tinggi. Ketika seorang pelayan senior datang membawa buku menu tambahan khusus untuk hidangan utama,
Rian dengan suara lantang memesan serangkaian makanan termahal tanpa sedikit pun melihat kolom harga di sebelah kanan. Dia menyebutkan nama-nama hidangan asing dengan pelafalan yang sengaja dilebih-lebihkan dan salah. Berusaha terdengar kosmopolitan di depan teman-temannya, yang mengangguk kagum tanpa mengerti apapun. Bawakan kami wagyu A5 dan kaviar beluga terbaik untuk meja ini. Dan pastikan anggurnya adalah vintage Prancis tahun ini. Bukan yang murah. Perintahnya dengan suara keras agar meja sebelah bisa mendengar kemurahan hatinya yang palsu itu. Tiba-tiba, matanya beralih menatap tajam ke arah Amara yang duduk tenang di seberang. Seolah baru menyadari keberadaan seekor lalat kecil yang mengganggu pemandangan indahnya yang sempurna. Amara, kamu mau pesan apa? Jangan sungkan. Malam ini saya yang bayar semua tagihan meja ini. Karena saya tahu gaji desainer lepas tidak seberapa. Sindirnya dengan tawa yang diikuti oleh Sinta, yang menutup mulutnya dengan tangan penuh perhiasan. Kamu mungkin belum pernah makan daging selembut mentega seperti wagyu ini. Kan hati-hati. Kasihan kalau lidahmu kaget nanti, karena terbiasa makan daging keras di warung pinggir jalan. Lanjut, Rian dengan nada mengejek yang sangat kasar. Kata-kata itu dirancang khusus untuk memancing reaksi emosional dari Amara. Berharap wanita itu akan merasa malu dan menunduk. Mengakui superioritas finansial Rian di hadapan semua orang yang hadir di meja tersebut. Namun, Amara tetap duduk tegak. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Seolah cemoohan itu hanyalah angin lalu yang tidak berarti. Amara menatap Rian lurus tepat di manik matanya dengan tatapan datar yang tidak menunjukkan rasa terima kasih yang diharapkan maupun ketersinggungan yang diinginkan Rian. Terima kasih atas tawaranmu, Rian. Tapi saya sudah cukup kenyang dengan hidangan pembuka tadi, dan saya tidak ingin merusak diet saya. Jawab Amara, dengan nada sopan, namun menusuk. Sebuah penolakan halus yang menyiratkan bahwa uang Rian tidak bisa membeli selera makannya maupun harga dirinya. Lagi pula, bagi saya, kualitas sebuah pertemuan reuni ditentukan oleh kehangatan percakapan dan ketulusan teman. Bukan oleh seberapa mahal harga makanan yang tersaji di atas piring. Tambahnya dengan tenang. Jawaban cerdas itu membuat senyum Rian sedikit memudar karena dia mengharapkan ekspresi malu atau rasa terima kasih yang berlebihan dari wanita yang dianggapnya miskin ini. Bukan ketenangan seorang ratu yang sedang menghadapi badut istana yang berisik. Tidak puas dengan respons Amara yang terlalu tenang dan bermartabat. Sinta kembali menyulut api konflik dengan mengangkat topik yang paling sensitif bagi seorang istri, yaitu keberadaan suami Amara. Ngomong-ngomong, mana suamimu yang katanya sibuk mengelola aset misterius itu? Jangan-jangan dia tidak jadi datang karena minder melihat deretan mobil sport mewah di parkiran lobi hotel. Pancing Sinta sambil memutar-mutar gelas anggurnya dengan jari-jari yang dipenuhi cincin berlian mencolok. Rian segera tertawa menimpali istrinya. Mungkin dia sedang mencari tempat parkir motor gratis di luar area hotel yang jauh. Atau malah nekat naik angkutan umum yang penuh sesak karena sayang uang bensin. Kita harus maklum. Biaya hidup di kota besar ini memang sangat keras bagi mereka yang tidak punya koneksi seperti kita. Rian memajukan tubuhnya ke depan melintasi meja. Menatap Amara dengan tatapan interogasi yang tajam, seolah dia adalah atasan yang sedang mewawancarai pelamar kerja yang tidak kompeten di perusahaannya yang hebat. Serius? Amara, suamimu itu kerjanya apa sebenarnya sampai sekarang belum muncul juga? Kalau dia cuma kerja serabutan atau buruh harian lepas. Bilang saja terus terang kepada kami. Saya punya banyak kenalan di penyalur tenaga kerja kasar yang mungkin bisa bantu dia dapat upah setara UMR. Katanya dengan nada merendahkan yang disamarkan seolah-olah sebagai bentuk kepedulian sosial sesama teman. Kata-kata itu begitu tajam dan menghina. Membuat beberapa teman lain di meja itu mulai merasa tidak nyaman dan menundukkan kepala mereka ke piring. Namun tidak ada satupun yang berani memotong pembicaraan karena takut menyinggung Rian yang dianggap sebagai dewa kesuksesan di sana. Amara meletakkan serbetnya di meja dengan gerakan tegas, namun tetap anggun.
Matanya kini memancarkan api keberanian yang selama ini ia tahan demi menjaga sopan santun di depan teman-teman lamanya yang tidak tahu diri. Suamiku adalah pria yang paling bekerja keras, cerdas, dan jujur yang pernah saya kenal seumur hidup saya. Rian, dia tidak mendefinisikan harga dirinya dengan jabatan mentereng atau seberapa mahal mobil yang dia kendarai, tetapi dengan bagaimana dia memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat. Ucap Amara dengan suara yang jernih dan berwibawa, memotong tawa mereka seketika menjadi keheningan singkat. Dia mengelola bisnisnya sendiri dengan prinsip integritas yang tinggi. Sesuatu yang mungkin terdengar sangat asing bagi orang-orang yang hanya menilai kesuksesan manusia dari kulit luarnya saja. Tambahnya, menyerang balik nilai-nilai dangkal yang dianut oleh pasangan sombong itu dengan kalimat yang sangat telak. Sinta tertawa melengking memecah keheningan, seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu tahun ini, dan menepuk lengan suaminya dengan penuh semangat untuk mencari dukungan. Aduh, romantis sekali pidato pembelaan dirimu, tapi sayang sekali, integritas tidak bisa dipakai buat bayar tagihan listrik atau beli tas bermerek Hermes. Amara, cemuo Sinta dengan wajah yang memerah karena pengaruh alkohol dan rasa iri yang tersembunyi. Di dunia nyata yang kejam ini, uang yang berbicara paling keras. Bukan prinsip moral yang naif seperti di buku dongeng. Kalau suamimu memang hebat, kenapa kamu masih naik taksi murahan dan pakai baju jahit sendiri? Itu bukti nyata kemiskinan yang tidak bisa dibantah dengan kata-kata manis puitis. Rian mengangguk setuju dengan semangat. Merasa menang telak dalam perdebatan konyol tentang status sosial yang ia ciptakan sendiri itu. Hidangan mewah yang dipesan Rian mulai disajikan satu persatu oleh para pelayan yang bergerak senyap dan terlatih. Aroma daging panggang mahal dan bumbu rempah eksotis memenuhi udara di sekitar meja mereka yang penuh racun kebencian. Rian dan Sinta sibuk memotret makanan mereka dari berbagai sudut untuk dipamerkan di media sosial, melupakan keberadaan Amara yang duduk diam memperhatikan tingkah laku norak mereka dengan rasa kasihan yang mendalam. Di tengah keriuhan pamer kekayaan dan kepalsuan itu, Amara merasa seperti orang asing yang terdampar di planet lain yang dihuni makhluk materialistis. Namun dia tidak merasa kesepian, karena dia tahu Julian sedang dalam perjalanan menuju tempat ini. Dia meremas ponsel di dalam tas tangannya, merasakan getaran halus. Notifikasi pesan masuk yang memberitahukan bahwa suaminya sudah hampir tiba di pintu masuk ballroom untuk menjemputnya. Tiba-tiba, perhatian Amara teralihkan ke arah pintu masuk utama ballroom yang terbuka lebar, di mana sesosok pria tinggi tegap baru saja melangkah masuk dengan langkah yang tenang, namun penuh percaya diri yang alami. Meskipun jaraknya cukup jauh dan pencahayaan ruangan agak remang-remang demi suasana romantis, Amara langsung mengenali siluet bahu lebar dan cara berjalan pria itu yang sangat khas dan dikenalnya dengan baik. Julian telah tiba, mengenakan pakaian kasual santai yang sangat kontras dengan setelan jas formal dan gaun malam para tamu undangan lainnya di ruangan itu. Namun entah mengapa kehadirannya memancarkan aura dominan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jantung Amara berdesir kencang. Bukan karena takut suaminya akan dipermalukan oleh teman-temannya, melainkan karena dia tahu bahwa drama babak kedua akan segera dimulai. Dan kali ini giliran suaminya yang akan memegang kendali permainan di kandang singa ini. Julian melangkah masuk ke dalam ballroom dengan gaya santai, yang seolah menantang segala aturan tidak tertulis mengenai etika berpakaian di tempat semewah itu. Mengenakan kemeja polo berwarna biru tua yang sedikit memudar di bagian kerah dan celana kargo yang praktis, namun jauh dari kata formal. Penampilannya sangat kontras dengan lautan jas tuxedo hitam dan gaun malam berkilauan yang memenuhi ruangan, membuatnya terlihat seperti seorang teknisi yang tersasar masuk ke pesta pernikahan kerajaan atau seorang kurir yang salah alamat. Namun, anehnya, tidak ada sedikit pun keraguan atau rasa minder yang terpancar dari gerak tubuhnya. Langkah kakinya mantap dan berirama. Punggungnya tegak lurus. Dan tatapan matanya menyapu sekeliling ruangan dengan ketenangan seorang predator yang sedang memetakan wilayah kekuasaannya.
Dia berjalan melewati meja-meja bundar yang dipenuhi tamu, mengabaikan tatapan heran dan bisik-bisik yang mulai terdengar dari beberapa orang yang merasa terganggu dengan kehadirannya yang dianggap merusak pemandangan estetika pesta elit tersebut. Sinta adalah orang pertama yang menyadari kedatangan sosok asing yang mencolok itu. Matanya membelalak kaget sebelum berubah menjadi seringai penuh kemenangan saat menyadari bahwa pria berpakaian gembel itu sedang berjalan lurus menuju meja mereka. Dia menyenggol lengan Rian dengan keras, menunjuk ke arah Julian dengan dagunya yang lancip, seolah baru saja menemukan bahan lelucon segar yang akan menghibur mereka sepanjang malam. Lihat itu, Rian, jangan bilang kalau itu suami Amara. Astaga. Dia benar-benar datang dengan pakaian seperti mau pergi memancing ikan di kolam pembuangan. Bisik Sinta dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh teman-teman di sekitarnya, memicu gelombang tawa tertahan yang menyebar cepat di antara mereka. Rian menoleh dan seketika wajahnya dipenuhi rasa jijik yang tidak disembunyikan, seolah dia sedang melihat noda kotoran di sepatu mahalnya yang mengkilap. Merasa terhina bahwa orang seperti itu berani masuk ke ruangan yang sama dengannya, Julian akhirnya tiba di tepi meja mereka. Dan hal pertama yang ia lakukan bukanlah menyapa tuan rumah yang sombong itu, melainkan menatap istrinya dengan sorot mata yang penuh kehangatan dan cinta yang mendalam. Dia mengulurkan tangan kanannya yang kokoh untuk menyentuh bahu Amara dengan lembut, seolah memberikan suntikan kekuatan instan yang membuat ketegangan di wajah istrinya perlahan mencair. Maaf aku terlambat. Sayang, ada sedikit urusan di belakang yang harus dibereskan. Tapi sekarang aku sudah di sini untukmu, ucap Julian dengan suara baritonnya yang tenang dan menenangkan, mengabaikan sepenuhnya keberadaan manusia-manusia lain di meja itu yang menatapnya seperti alien. Amara mendongak, menatap wajah suaminya dengan rasa lega yang luar biasa, seolah kehadiran Julian adalah benteng perlindungan yang kokoh dari serangan verbal yang sejak tadi menghujamnya tanpa ampun. Namun, momen intim itu segera dihancurkan oleh suara dehem yang keras dan dibuat-buat dari Rian, yang merasa tersinggung karena diabaikan oleh seseorang yang ia anggap jauh berada di bawah level sosialnya. Jadi ini suami yang dibangga-banggakan itu. Wah, gayanya unik sekali, sangat merakyat. Kalau boleh saya bilang, sindir Rian sambil memutar gelas anggurnya dengan gaya bosan. Matanya menelanjangi penampilan Julian dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Masuk lewat pintu mana tadi? Pak, pintu loading dock atau pintu dapur? Soalnya setahu saya, keamanan di lobi depan cukup ketat untuk menyaring tamu yang salah kostum. Lanjutnya dengan nada mengejek yang disambut tawa cekikikan dari Sinta dan teman-teman penjilatnya. Rian sengaja menggunakan panggilan Pak dengan intonasi yang biasanya digunakan untuk memanggil pesuruh atau bawahan rendahan, menegaskan posisi superioritas yang ingin ia bangun di hadapan semua orang. Julian perlahan mengalihkan pandangannya dari Amara ke arah Rian. Ekspresinya berubah datar dan sulit dibaca, seperti permukaan danau yang tenang, namun menyembunyikan arus deras yang mematikan di dasarnya. Dia tidak tampak tersinggung atau marah. Justru sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis yang mengandung arti ganda yang tidak dipahami oleh Rian. Saya masuk lewat pintu yang sama dengan kalian. Hanya saja mungkin petugas keamanan lebih melihat karakter daripada pakaian, jawab Julian dengan nada sopan, namun mengandung sindiran halus yang tajam. Dia menarik sebuah kursi kosong di sebelah Amara tanpa meminta izin. Duduk dengan sikap santai, namun berwibawa, seolah kursi itu adalah singgasana yang memang disediakan untuknya. Cara dia duduk, dengan kaki disilangkan santai dan tangan bertumpu di meja, memancarkan aura dominasi alami yang membuat Rian merasa sedikit terintimidasi tanpa alasan yang jelas. Sinta tidak mau kalah dalam pertempuran kata-kata ini. Segera melancarkan serangan berikutnya dengan mengomentari pekerjaan Julian yang masih menjadi misteri bagi mereka. Oh, karakter ya. Baguslah kalau punya karakter. Karena zaman sekarang karakter saja tidak bisa dipakai buat beli beras.
Mas, cemooh Sinta sambil mengibaskan kipas tangannya yang mahal. Amara bilang kamu kerja mengelola aset. Aset apa sih yang dikelola dengan baju seperti itu? Aset rongsokan atau parkiran liar? Kami cuma penasaran. Siapa tahu Rian bisa kasih saran bisnis, supaya kamu bisa beli baju yang lebih layak buat kondangan. Tambahnya dengan nada manis yang berbisa. Sinta menikmati momen ini. Merasa bahwa dia telah berhasil membuktikan kepada semua orang bahwa pilihan hidup Amara adalah sebuah kegagalan besar. Dan bahwa kekayaan adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Rian tertawa terbahak-bahak mendengar komentar istrinya. Lalu mencondongkan tubuhnya ke depan dengan wajah sok akrab. Seolah hendak memberikan nasihat bijak dari seorang mentor sukses kepada murid yang gagal. Begini saja. Mas, siapa namamu? Julian. Kebetulan sekali perusahaan saya sedang butuh tenaga keamanan tambahan untuk gudang logistik baru kami. Badannya kelihatannya cukup tegap. Lumayanlah buat jaga malam. Gajinya UMR plus uang makan. Jauh lebih jelas daripada kerja serabutan. Mengelola aset yang tidak jelas itu. Tawar Rian dengan nada menghina yang terang-terangan. Nanti saya bilang ke HRD, biar kamu langsung diterima tanpa tes. Anggap saja bantuan sesama alumni untuk suami teman istri saya. Amara, kamu tidak keberatan kan kalau suamimu kerja jadi satpam di kantor Rian menatap Amara dengan seringai kemenangan. Yakin bahwa dia telah menempatkan pasangan itu di posisi yang paling memalukan. Amara mengepalkan tangannya di bawah meja. Kukunya menekan telapak tangan hingga memutih karena menahan amarah yang meluap-luap mendengar suaminya diperlakukan seperti pengemis. Dia hendak membuka mulut untuk membalas penghinaan itu dengan keras. Tetapi Julian dengan cepat menggenggam tangan Amara di bawah meja. Memberikan remasan lembut yang mengisyaratkan agar dia tetap tenang dan membiarkan Julian menangani situasi ini. Tawaran yang menarik. Rian, saya akan mengingatnya jika suatu hari nanti saya bosan dengan pekerjaan saya yang sekarang. Jawab Julian dengan nada datar yang sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih maupun ketersinggungan. Seolah dia sedang menanggapi lelucon anak kecil yang tidak lucu. Ketenangan Julian yang luar biasa ini justru membuat Rian merasa kesal. Karena dia mengharapkan reaksi malu, marah, atau setidaknya rasa tunduk dari pria miskin di hadapannya ini. Pelayan datang lagi untuk menuangkan minuman. Kali ini Julian mengangkat tangannya sedikit untuk menolak tawaran anggur mahal itu dan meminta segelas air mineral biasa dengan nada sopan. Namun tegas, saya tidak minum alkohol saat sedang bertugas. Ucapnya singkat, yang segera diartikan oleh Sinta sebagai kode, bahwa Julian mungkin bekerja sebagai sopir taksi online atau ojek yang harus kembali narik penumpang setelah acara ini selesai. Tuh kan, pasti dia mau lanjut kerja lagi habis ini. Kasihan sekali. Malam mingguan saja masih harus cari uang receh. Bisik Sinta kepada teman di sebelahnya, dengan nada prihatin yang palsu. Mereka memandang Julian dengan tatapan kasihan yang bercampur jijik. Seolah kemiskinan adalah penyakit menular yang harus dihindari. Tidak menyadari bahwa tugas yang dimaksud Julian adalah membersihkan sampah-sampah masyarakat yang sombong seperti mereka. Julian meminum air mineralnya dengan perlahan. Matanya yang tajam mengamati setiap detail di meja itu. Mulai dari jam tangan Rian yang ia tahu adalah barang tiruan kualitas super, hingga tas Sinta yang modelnya sudah ketinggalan 2 musim di Eropa. Jadi, Rian, saya dengar kamu sedang berusaha keras menjalin kerjasama dengan Veritas Group. Apakah prosesnya lancar? Tanya Julian tiba-tiba. Membuka topik pembicaraan bisnis yang membuat Rian langsung membusungkan dadanya dengan bangga. Rian merasa ini adalah kesempatannya untuk pamer dan membuat Julian semakin merasa kecil dengan kesuksesannya. Lancar lebih dari lancar. Saya bahkan sudah menjadwalkan pertemuan pribadi dengan CEO mereka minggu depan untuk tanda tangan kontrak eksklusif. Mereka sangat butuh jasa perusahaan saya. Bual Rian dengan penuh percaya diri.
Tidak menyadari bahwa orang yang memegang keputusan akhir kontrak itu sedang duduk tepat di hadapannya sambil memegang gelas air mineral. Wah, hebat sekali. Saya dengar CEO Veritas itu, orangnya sangat selektif dan perfeksionis. Apa kamu yakin proposalmu sudah memenuhi standar mereka? Tanya Julian lagi dengan nada polos yang menjebak. Memancing Rian untuk terus membual dan menggali lubang kuburnya sendiri semakin dalam. Rian mendengus meremehkan. Tahu apa kamu soal standar perusahaan multinasional? Proposal saya itu masterpiece. Direktur operasional mereka bahkan memuji presentasi saya kemarin. Katanya, jarang ada vendor lokal yang punya visi secerdas saya. Kamu yang cuma kelola aset mana paham soal strategi korporat tingkat tinggi seperti ini. Amara menunduk menyembunyikan senyum kecil di bibirnya. Mulai memahami permainan yang sedang dimainkan suaminya. Membiarkan musuh terbang setinggi mungkin sebelum menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Sinta ikut menimpali dengan nada membanggakan suaminya. Betul itu. Rian itu, jenius bisnis. Makanya Veritas Group mengejar-ngejar dia. Nanti kalau kontraknya sudah cair, kita mau liburan keliling Eropa sebulan penuh. Amara, kamu kapan terakhir liburan ke puncak saja pasti jarang ya. Tawa mengejek kembali pecah di meja itu. Julian hanya tersenyum simpul. Tatapannya beralih sejenak ke arah beberapa pelayan senior yang berdiri kaku di dekat dinding ballroom. Tampak gelisah dan terus-menerus melirik ke arah meja mereka dengan wajah pucat. Para pelayan itu sebenarnya sudah mengenali siapa Julian. Namun sebuah isyarat tangan kecil dari Julian saat ia masuk tadi telah membungkam mereka. Memerintahkan mereka untuk tetap diam dan membiarkan sandiwara ini berjalan sesuai skenario yang diinginkan sang pemilik hotel. Suasana di meja itu semakin memanas dengan arogansi Rian dan Sinta yang semakin menjadi-jadi. Didukung oleh teman-teman mereka yang seperti paduan suara penjilat, Rian mulai mengeluarkan cerutunya. Bersiap menyalakannya di dalam ruangan ber-AC, meskipun ada tanda dilarang merokok. Merasa bahwa aturan tidak berlaku bagi orang penting seperti dirinya. Julian, kamu kalau mau sukses, harus berani ambil risiko. Jangan cuma main aman jadi orang kecil. Lihat saya. Berani hutang besar buat modal. Berani main gertak. Itu namanya mental pengusaha. Ceramah Rian sambil mengunyah ujung cerutunya. Kalau kamu mau belajar, datanglah ke kantorku jam kerja. Tapi ingat, pakai baju yang rapi. Saya tidak terima tamu yang pakai kaos lusuh di kantor saya. Tambahnya sambil menunjuk dada Julian dengan jari telunjuknya, yang dihiasi cincin emas besar yang norak. Julian menatap jari telunjuk itu dengan tatapan yang tiba-tiba berubah dingin dan tajam. Membuat Rian secara refleks menarik tangannya kembali karena merasakan aura bahaya yang menyengat. Terima kasih nasihatnya. Saya akan pastikan untuk berpakaian sangat rapi saat saya datang ke kantor Anda nanti. Jawab Julian dengan penekanan aneh pada kata-kata terakhirnya. Menyeratkan bahwa kunjungan itu mungkin akan terjadi lebih cepat dan dengan tujuan yang sangat berbeda dari yang dibayangkan Rian. Amara merasakan perubahan energi pada suaminya. Otot-otot lengan Julian yang menempel di lengannya terasa mengeras. Tanda bahwa kesabaran sang naga sudah mulai menipis dan waktu untuk bermain-main hampir habis. Dia mengeratkan pegangannya pada lengan Julian. Mencoba menenangkan suaminya sekaligus mencari perlindungan dari badai yang akan segera meletus. Musik di ballroom mulai berubah menjadi lebih lembut. Menandakan sesi makan malam akan segera berakhir dan acara puncak akan dimulai. Rian, yang merasa sudah cukup membuli pasangan miskin itu, mengangkat gelasnya tinggi-tinggi untuk bersulang. Mari bersulang untuk kesuksesan, untuk mereka yang berani bermimpi besar dan bekerja cerdas. Bukan cuma bekerja keras sampai punggung patah, tapi tetap miskin. Serunya disambut sorak-sorai. Teman-temannya yang ikut mengangkat gelas. Sementara Julian dan Amara hanya diam tidak bergeming. Ayo dong. Julian, angkat gelas airmu. Jangan jadi perusak suasana.
Anggap saja ini doa biar kamu ketularan kaya. Desak Sinta dengan tawa menyebalkan. Julian perlahan mengangkat gelas airnya. Menatap Rian dan Sinta bergantian dengan sorot mata yang mengunci. Lalu berkata pelan, namun terdengar jelas di tengah keriuhan itu. Bersulang untuk kebenaran. Semoga kita semua mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan malam ini. Kata-kata Julian barusan menciptakan jeda keheningan yang canggung selama beberapa detik. Karena nadanya terdengar seperti sebuah vonis hakim daripada sebuah harapan baik. Namun, Rian yang terlalu mabuk oleh egonya sendiri, segera mengabaikan perasaan tidak enak itu dan meneguk habis anggurnya. Tertawa keras merayakan kemenangannya yang semu. Di saat yang bersamaan, pintu samping ballroom terbuka. Dan seorang pria parubaya dengan setelan jas yang sangat rapi dan berwibawa melangkah masuk dengan tergesa-gesa. Diikuti oleh 2 asisten yang membawa sebuah kotak kayu beludru. Itu adalah General Manager Hotel Grand Veritas. Sosok yang sangat dihormati dan jarang sekali turun tangan langsung melayani tamu. Kecuali untuk urusan yang sangat mendesak atau tamu VVIP. Rian melihat kedatangan GM itu dan matanya berbinar. Mengira bahwa pihak hotel akhirnya datang untuk memberikan penghormatan khusus kepadanya sebagai calon mitra bisnis utama. Nah, lihat itu Pak Handoko, GM hotel ini. Pasti dia mau menyapa saya. Saya sudah bilang kan, saya ini tamu spesial di sini. Seru Rian dengan penuh semangat. Merapikan jasnya dan bersiap berdiri untuk menyambut penghormatan yang ia yakini ditujukan untuknya. Sinta segera mengeluarkan ponselnya untuk merekam momen bersejarah itu. Ingin memamerkan kepada seluruh dunia betapa pentingnya suami tercintanya, Amara, yang duduk di samping Julian. Merasakan tubuh suaminya menjadi sangat rileks. Seolah ia sedang duduk di sofa, rumahnya sendiri menonton acara komedi. Julian melepaskan tautan tangannya, menyandarkan punggungnya ke kursi dengan nyaman, dan memberikan senyum kecil kepada Amara. Sebuah senyum yang berkata, tontonlah. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Suasana di dalam ballroom kristal mendadak berubah menjadi tegang seiring langkah kaki Pak Handoko yang semakin mendekat ke arah meja bundar tempat Rian dan Sinta duduk dengan penuh percaya diri. Rian, yang merasa bahwa momen kejayaannya telah tiba, segera bangkit dari kursinya dengan gerakan yang ia atur sedemikian rupa, agar terlihat berwibawa, namun tetap ramah. Menyapukan tangannya ke jas mahalnya untuk menghilangkan kerutan yang tidak ada. Dia tersenyum lebar. Gigi-giginya yang putih berkilau di bawah lampu gantung. Dan merentangkan tangan kanannya jauh ke depan. Siap menyambut jabat tangan hangat dari sang general manager, yang ia yakini datang khusus untuk menghormatinya. Di sebelahnya, Sinta sudah siap dengan ponsel pintarnya dalam mode perekaman video. Membisikkan narasi kekaguman tentang betapa dihormatinya suami tercintanya oleh manajemen hotel bintang 5 ini. Sebuah konten yang ia rencanakan akan viral di media sosial. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat waktu seolah berhenti berputar di meja itu. Membekukan senyum di wajah Rian dan mematikan sorak-sorai teman-temannya dalam sekejap mata. Pak Handoko, dengan wajah datar dan tatapan mata yang terfokus lurus ke depan. Berjalan melewati Rian begitu saja, tanpa sedikit pun memperlambat langkahnya, atau bahkan melirik ke arah tangan Rian yang masih terulur kaku di udara. Angin dari langkah cepat sang manajer menerpa wajah Rian yang seketika berubah dari merah merona karena bangga menjadi pucat pasi karena malu yang luar biasa. Seolah ia adalah hantu yang tidak terlihat. Pak Handoko terus melangkah hingga berhenti tepat di samping kursi tempat Julian duduk santai. Lalu dengan gerakan yang sangat terlatih dan penuh hormat, ia membungkukkan badannya 90 derajat. Sebuah gestur penghormatan tertinggi yang biasanya hanya diberikan kepada kepala negara atau pemilik kerajaan bisnis. Selamat malam, Tuan Besar. Mohon maafkan kelancangan saya mengganggu waktu istirahat Anda. Tetapi saya merasa wajib mengantarkan sendiri botol Chateau Lafite Rothschild,
1787 ini dari gudang penyimpanan pribadi Anda, ucap Pak Handoko dengan suara yang jelas, tegas, dan sedikit bergetar karena rasa hormat yang mendalam. Para asisten di belakangnya segera membuka kotak beludru itu, memperlihatkan sebuah botol anggur berdebu yang nilainya setara dengan harga sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta. Sebuah harta karun yang bahkan Rian pun tidak pernah bermimpi untuk melihatnya secara langsung. Julian perlahan menoleh. Ekspresinya tetap tenang dan tidak terkejut sedikit pun. Seolah kedatangan manajer hotel itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Dia mengangguk pelan, memberikan isyarat mata agar Pak Handoko menegakkan kembali tubuhnya. Sementara Amara di sebelahnya hanya bisa menahan napas, menyaksikan pemandangan yang membalikan keadaan 180 derajat itu. Keheningan yang mencekam melanda seluruh meja. Begitu senyap hingga suara denting es batu di gelas. Seseorang di meja sebelah terdengar seperti ledakan bom di telinga mereka yang terpaku kaget. Rian masih berdiri kaku dengan tangan yang menggantung sia-sia di udara. Otaknya berusaha keras memproses apa yang baru saja terjadi, namun gagal menemukan logika yang masuk akal. Bagaimana mungkin seorang general manager hotel internasional mengabaikan dirinya, sang mitra bisnis potensial, dan justru membungkuk hormat kepada pria berpakaian lusuh yang ia hina sepanjang malam. Rasa malu yang membakar perlahan berubah menjadi kemarahan dan penyangkalan. Sebuah mekanisme pertahanan diri dari ego yang terluka parah. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Pasti ada kesalahan fatal. Pasti manajer ini salah orang, atau matanya bermasalah karena usia. Tunggu sebentar Pak Handoko. Apa-apaan ini? Anda pasti bercanda atau salah minum. Obat hari ini, teriak Rian tiba-tiba, memecah kesunyian dengan suaranya yang melengking tinggi dan pecah karena emosi yang tidak terkendali. Dia melangkah maju dengan kasar, mencoba menarik perhatian Pak Handoko yang masih berdiri dengan sikap sempurna di samping Julian. Orang ini cuma pengangguran. Dia suaminya teman istri saya yang datang naik taksi. Saya Rian, CEO dari Rian Corp, yang akan tanda tangan kontrak dengan Veritas. Kenapa Anda malah membungkuk pada gembel ini dan mengabaikan saya? Rian menunjuk wajah Julian dengan jarinya yang gemetar. Matanya melotot nyaris keluar. Sementara teman-temannya di meja mulai saling pandang dengan rasa takut. Menyadari bahwa situasi telah berubah menjadi sangat berbahaya. Pak Handoko perlahan memutar tubuhnya menghadap Rian. Dan kali ini tatapan matanya yang tadi penuh hormat, saat menatap Julian berubah menjadi dingin, tajam, dan menusuk tulang. Seperti tatapan seekor elang yang melihat mangsa yang bodoh. Jaga bicara Anda. Tuan, Anda sedang berbicara di hadapan pemilik tunggal Veritas Group dan seluruh jaringan hotel ini di Asia Pasifik. Jawab Pak Handoko dengan nada rendah, namun penuh ancaman yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Orang yang Anda sebut dengan tidak hormat itu adalah Tuan Julian, atasan tertinggi dari semua direksi yang selama ini Anda temui. Beliau adalah orang yang memiliki kuasa mutlak untuk menentukan apakah perusahaan kecil Anda layak hidup atau mati dalam industri ini. Kata-kata itu meluncur seperti vonis hukuman mati, menghantam Rian tepat di ulu hati, membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah hingga menabrak kursi di belakangnya. Sinta menjatuhkan ponselnya ke atas meja dengan bunyi keras. Layar yang tadi merekam kebanggaan kini merekam wajah suaminya yang hancur lebur dalam ketakutan yang nyata. Wajah Sinta yang tadinya penuh angkuh kini memucat seperti mayat. Bibirnya bergetar hebat tanpa bisa mengeluarkan satu patah kata pun. Menyadari bahwa orang yang baru saja dia olok-olok soal pakaian dan pekerjaan adalah salah satu orang terkaya dan paling berkuasa di negeri ini. Dia menatap Amara dengan pandangan horor, memohon penjelasan lewat matanya. Namun Amara hanya menatap balik dengan ketenangan yang dingin. Tidak lagi ada kehangatan persahabatan di sana. Amara mengambil gelas anggurnya, membiarkan pelayan menuangkan sedikit cairan merah tua yang sangat mahal itu. Lalu menyesapnya perlahan sambil menatap Sinta.
Seolah menikmati setiap detik dari runtuhnya istana pasir kesombongan mereka. Julian akhirnya berdiri, perlahan dan penuh wibawa. Setiap gerakannya kini terlihat berbeda di mata mereka. Bukan lagi gerakan lamban seorang pengangguran, melainkan gerakan terukur dari seorang penguasa yang sedang bersiap menjatuhkan hukuman. Dia menatap Ryan yang masih ternganga, lalu tersenyum tipis yang sangat menakutkan. Kamu bilang tadi ingin memberikan pekerjaan padaku sebagai satpam gudang. Ryan tawaran yang sangat berani. Tapi sepertinya kamu lupa satu hal mendasar dalam bisnis know your customer, kenali pelangganmu. Julian berjalan memutari meja. Langkah kakinya bergema di lantai marmer, mendekati Ryan yang kini terlihat sangat kecil dan menyedihkan. Kamu terlalu sibuk membual tentang koneksimu dengan para direkturku, sampai kamu tidak sadar bahwa laporan tentang perilaku buruk dan ketidakprofesionalanmu sudah menumpuk di meja kerjaku sejak minggu lalu. Ryan mencoba membuka mulutnya untuk membantah atau meminta maaf, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Hanya terdengar suara serak yang menyedihkan seperti tikus yang terpojok. Julian mengambil botol anggur mahal itu dari tangan Pak Handoko, memandangi labelnya sejenak, lalu meletakkannya kembali dengan hati-hati di meja, tepat di depan Ryan yang gemetar. Anggur ini usianya lebih tua dari negaramu. Ryan butuh waktu, kesabaran, dan kualitas terbaik untuk menghasilkannya. Sedangkan kamu hanyalah produk instan yang cacat produksi, ucap Julian dengan nada dingin yang menusuk. Pak Handoko, saya rasa tamu kita ini butuh penyegaran ingatan tentang siapa sebenarnya yang memegang kendali. Tolong panggilkan tim hukum dan keamanan sekarang. Kita selesaikan urusan kontrak miliaran rupiah itu di sini. Malam ini juga. Di depan semua saksi mata, teman-teman Sinta yang lain mulai beringsut mundur, berusaha menjauhkan diri dari pasangan yang kini menjadi pusat bencana itu. Tidak ingin ikut terseret ke dalam lubang kehancuran yang sedang menganga lebar. Budi dan Ratna, yang duduk di meja pojok, menatap kejadian itu dengan mata terbelalak kagum. Akhirnya menyadari siapa sebenarnya suami Amara yang selama ini selalu tampil sederhana dan rendah hati. Amara meletakkan tangannya di atas tangan Julian yang bertumpu di meja, memberikan sentuhan lembut untuk mengingatkan suaminya agar tidak kehilangan kendali emosi sepenuhnya. Namun dia tahu bahwa ini adalah badai yang memang harus terjadi untuk membersihkan udara kotor yang selama ini mereka hirup. Julian menoleh ke arah istrinya dan mengangguk kecil, memberikan jaminan tanpa suara bahwa dia akan tetap adil. Namun keadilan malam ini akan terasa sangat pahit bagi mereka yang pantas menerimanya. Pak Handoko segera memberi isyarat kepada beberapa pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan earpiece yang muncul entah dari mana, mengepung area meja tersebut dengan formasi yang mengintimidasi namun rapi. Suasana pesta reuni yang tadinya riuh rendah kini berubah menjadi sunyi senyap seperti pemakaman. Semua mata tertuju pada drama nyata yang jauh lebih menegangkan daripada sinetron manapun. Julian kembali duduk di kursinya, menyilangkan kaki dengan santai, dan menatap Ryan yang kini sudah jatuh terduduk di kursinya dengan lemas. Keringat dingin bercucuran deras membasahi keningnya. Duduklah, Ryan. Jangan pergi dulu. Kita baru saja akan memulai hidangan penutup yang sebenarnya, kata Julian dengan suara rendah, menandakan bahwa babak penyiksaan mental dan pengungkapan kebenaran baru saja dimulai. Dan tidak akan ada jalan keluar bagi kesombongan malam ini. Keheningan yang melanda ballroom kristal kini terasa jauh lebih berat dan menekan daripada sebelumnya. Seolah-olah seluruh pasokan oksigen di ruangan itu telah disedot habis oleh kehadiran dominan Julian yang kini duduk dengan santai, namun mematikan di kursi kebesarannya. Ryan, yang beberapa menit lalu masih membual tentang kerajaan bisnis imajinernya, kini tampak seperti orang yang baru saja tersambar petir di siang bolong. Wajahnya yang tadi merah padam karena alkohol kini berubah menjadi pucat pasi seperti kertas. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya hingga membasahi kerah kemeja mahalnya yang kini terasa mencekik leher.
Dia mencoba untuk menelan ludah. Namun tenggorokannya terasa kering kerontang. Matanya bergerak liar mencari jalan keluar, atau setidaknya celah untuk menyangkal kenyataan pahit yang sedang terpampang jelas di depan matanya. Namun setiap kali dia melihat ke arah Pak Handoko yang berdiri tegak di samping Julian, harapan itu hancur berkeping-keping. Sinta di sebelahnya duduk terpaku dengan mulut sedikit terbuka. Tangan kanannya mencengkeram taplak meja begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Otaknya yang biasanya cepat merangkai kata-kata pedas, kini macet total. Tidak mampu memproses bagaimana suami teman sekelasnya, yang ia hina sebagai pengangguran, ternyata adalah pemilik dari tempat mewah yang sedang ia injak ini. Julian tidak memberikan waktu bagi mereka untuk bernapas atau memulihkan diri dari keterkejutan tersebut. Dia mengulurkan tangannya ke samping dan Pak Handoko dengan sigap menyerahkan sebuah tablet layar sentuh tipis yang berisi data-data rahasia perusahaan, dengan gerakan jari yang tenang dan terukur. Julian menggeser layar tablet tersebut. Matanya memindai informasi dengan cepat sebelum berhenti pada sebuah dokumen digital yang membuat sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman sinis yang mengerikan. Ryan, kamu tadi bilang proposalmu adalah sebuah masterpiece yang dipuji oleh direktur operasional saya. Bukan. Mari kita lihat apa sebenarnya isi dari mahakarya yang kamu banggakan itu. Ucap Julian dengan suara yang tenang, namun menggema ke seluruh penjuru meja. Membuat semua orang menahan napas menunggu vonis yang akan dijatuhkan. Dia memutar tablet itu dan meletakkannya di tengah meja. Memperlihatkan grafik merah yang mencolok dan catatan kaki yang ditandai dengan warna peringatan. Sebuah bukti visual yang tak terbantahkan tentang kegagalan dan kecurangan. Menurut laporan audit internal yang baru saja saya terima pagi ini, perusahaanmu, Ryan Corp, terindikasi melakukan upaya penyuapan kepada 2 manajer pengadaan barang di Veritas Group untuk meloloskan material bangunan kualitas rendah dengan harga premium. Lanjut Julian dengan nada datar, seolah sedang membacakan menu makanan. Namun setiap katanya menghantam Ryan seperti pukulan palu godam yang meremukan tulang. Julian menatap tajam ke arah Ryan yang kini mulai gemetar hebat. Kamu mencoba memotong anggaran keselamatan dengan mengganti spesifikasi baja tahan gempa dengan baja kualitas standar. Hanya demi margin keuntungan pribadimu yang lebih besar agar bisa membeli mobil baru dan liburan ke Eropa. Apakah ini yang kamu sebut sebagai visi cerdas dan strategi korporat tingkat tinggi? Karena di kamus saya, ini disebut sebagai tindakan kriminal dan penipuan terencana. Mendengar tuduhan telak itu, Ryan akhirnya menemukan suaranya kembali. Meskipun terdengar parau dan putus asa, dia mencoba menyangkal dengan sisa-sisa harga diri yang sudah hancur lebur di lantai marmer. Itu pasti ada kesalahpahaman. Pak Julian, itu ulah bawahan saya. Saya tidak tahu menahu soal detail teknis seperti itu. Saya adalah CEO. Saya hanya mengurus visi besar. Bukan urusan remeh-temeh di lapangan. Dalih Ryan dengan panik. Mencoba melempar kesalahan kepada stafnya yang tidak ada di sana untuk membela diri. Namun, Julian hanya menggelengkan kepala perlahan dengan tatapan kecewa yang dibuat-buat. Seorang pemimpin yang baik bertanggung jawab atas setiap sekrup di kapalnya. Ryan, jika kamu tidak tahu bawahanmu korupsi, berarti kamu tidak kompeten. Jika kamu tahu dan membiarkannya, berarti kamu adalah komplotannya. Dalam kedua skenario itu, kamu tidak layak berbisnis dengan Veritas Group atau perusahaan manapun yang memiliki standar etika. Sementara Ryan sedang dibantai secara profesional oleh Julian. Sinta akhirnya sadar dari kelumpuhan mentalnya dan menyadari bahwa gaya hidup mewahnya sedang berada di ujung tanduk kehancuran total. Dengan mata berkaca-kaca yang dipenuhi ketakutan akan kemiskinan, dia menoleh ke arah Amara. Satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkannya dari bencana ini, Sinta, yang tadi menghina pakaian dan tas Amara. Kini tiba-tiba meraih tangan Amara dengan gerakan memohon yang menyedihkan. Melupakan semua kesombongannya. Amara, tolong, kita kan teman lama.
Kita satu asrama dulu. Kamu tahu kan Rian cuma bercanda tadi. Dia orangnya memang suka humor kasar. Tapi hatinya baik. Tolong bilang sama suamimu. Jangan batalkan kontrak ini. Ini masa depan anak-anak kami. Rengek, Sinta dengan suara bergetar. Air mata buaya mulai menetes, merusak riasan tebal di wajahnya. Menciptakan pemandangan yang sangat kontras dengan wanita angkuh yang beberapa menit lalu tertawa mengejek. Amara menatap tangan Sinta yang mencengkeram lengannya. Lalu perlahan namun tegas melepaskan pegangan itu. Menolak untuk terseret dalam drama manipulatif yang sedang dimainkan oleh wanita di hadapannya. Sinta. Humor adalah sesuatu yang membuat orang tertawa bersama. Bukan menertawakan orang lain karena status sosial mereka. Jawab Amara dengan suara lembut, namun memiliki ketegasan baja yang baru. Sebuah transformasi yang membuat teman-teman lain di meja itu terdiam segan. Kamu tidak sedang meminta maaf karena menyesali perbuatanmu. Kamu hanya takut kehilangan uang dan statusmu. Suamiku membuat keputusan bisnis berdasarkan fakta dan integritas. Dan aku tidak akan pernah mencampuri urusan pekerjaannya. Hanya untuk menyelamatkan ego seseorang yang baru saja mencoba menginjak-injak harga diri kami di depan umum. Penolakan Amara begitu elegan dan bermartabat. Membuat Sinta terdiam 1000 bahasa. Menyadari bahwa jembatan persahabatan itu sudah ia bakar sendiri hingga menjadi abu. Julian, yang telah selesai membongkar borok perusahaan Rian, kini berdiri tegak. Merapikan sedikit kerah kemeja polonya. Dan memberikan isyarat final kepada Pak Handoko untuk mengeksekusi keputusan terakhir malam itu. Pak Handoko, mulai detik ini, batalkan seluruh nota kesepahaman dengan Rian Corp. Masukkan nama Rian dan seluruh entitas bisnis yang terafiliasi dengannya ke dalam daftar hitam permanen Veritas Group dan seluruh jaringan mitra kami di Asia. Perintah Julian dengan suara yang tidak bisa dibantah. Sebuah vonis mati bagi karier Rian di dunia bisnis konstruksi dan properti. Dan satu lagi. Serahkan bukti percobaan penyuapan ini kepada pihak berwajib besok pagi. Saya ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya. Kita tidak memelihara benalu di dalam pohon bisnis kita. Rian terperosok jatuh dari kursinya ke lantai. Kakinya lemas tak bertulang mendengar, kata pihak berwajib. Bayangan jeruji besi kini menari-nari di pelupuk matanya menggantikan bayangan liburan Eropa. Dua petugas keamanan bertubuh besar yang sejak tadi berdiri diam di belakang segera bergerak maju. Mengangkat tubuh Rian yang lemas setengah menyeretnya untuk berdiri. Sementara dua petugas lainnya memberi isyarat kepada Sinta untuk segera mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan ruangan. Tuan dan Nyonya, silakan meninggalkan tempat ini sekarang juga. Kehadiran Anda sudah tidak diinginkan dan mengganggu kenyamanan pemilik hotel. Ucap kepala keamanan dengan suara tegas, namun tetap sopan. Melakukan prosedur pengusiran standar. Namun terasa sangat memalukan bagi pasangan yang selalu memuja kehormatan semu itu. Sinta menangis histeris, sambil memunguti tas Hermesnya dengan tangan gemetar. Sementara Rian hanya bisa menunduk dalam. Tidak berani menatap mata, siapapun saat mereka digiring keluar dari ballroom mewah itu, seperti kriminal yang tertangkap basah. Melewati deretan meja teman-teman mereka yang menatap dengan campuran rasa ngeri dan lega karena bukan mereka yang berada di posisi itu. Setelah pintu ballroom tertutup di belakang punggung Rian dan Sinta yang terusir. Suasana di meja bundar itu masih terasa canggung dan mencekam. Teman-teman lain yang tadi ikut tertawa mengejek kini menunduk dalam-dalam. Berpura-pura sibuk dengan serbet atau ponsel mereka. Takut menjadi target berikutnya. Salah satu teman wanita yang duduk di seberang mencoba memberanikan diri untuk berbicara. Suaranya terdengar cicit ketakutan. Amara. Pak Julian, kami minta maaf ya. Kami tadi cuma ikut-ikutan saja. Kami tidak bermaksud. Kalimatnya terputus ketika Julian mengangkat tangan kanannya sedikit. Sebuah gestur sederhana untuk menghentikan omong kosong yang tidak perlu didengar. Julian tidak marah.
Dia hanya terlihat bosan dan tidak tertarik dengan permintaan maaf yang lahir dari rasa takut. Bukan dari ketulusan hati yang sesungguhnya. Kalian tidak perlu meminta maaf kepada saya. Karena pendapat kalian tentang saya sama sekali tidak mempengaruhi hidup saya, kata Julian dengan nada dingin. Matanya menyapu wajah-wajah munafik di sekeliling meja itu satu persatu, menanamkan rasa malu yang akan mereka ingat seumur hidup. Tapi kalian harusnya malu pada diri kalian sendiri. Kalian datang ke sini untuk reuni, untuk mengenang persahabatan. Tapi yang kalian lakukan hanyalah pamer dan merendahkan orang lain yang kalian anggap kurang beruntung. Amara jauh lebih kaya daripada kalian semua. Bukan karena uang saya, tapi karena hatinya yang tulus dan tidak pernah merendahkan orang lain. Julian kemudian menoleh ke arah Pak Handoko. Pastikan semua tamu di ruangan ini menikmati hidangan penutup mereka. Semua tagihan malam ini saya yang tanggung. Anggap saja sedekah dari pengelola aset yang kalian tertawakan tadi. Kata-kata terakhir Julian itu bagaikan tamparan keras yang menyengat wajah mereka semua. Sebuah demonstrasi kekuatan finansial yang dibungkus dengan penghinaan halus, namun sangat menyakitkan. Dia membayar seluruh pesta itu bukan untuk berbaik hati, melainkan untuk menegaskan bahwa uang yang mereka dewa-dewakan tidak ada artinya baginya. Hanya sekadar recehan yang bisa ia buang untuk membungkam mulut mereka. Julian kemudian mengulurkan tangannya kepada Amara. Ayo pulang. Sayang, udara di sini terlalu beracun untukmu. Dan aku sudah janji akan membuatkanmu teh hangat di rumah. Amara menyambut uluran tangan suaminya dengan senyum lebar yang memancarkan kebanggaan dan cinta. Dia bangkit berdiri dengan anggun, mengambil clutch peraknya, dan berjalan berdampingan dengan Julian meninggalkan meja yang penuh dengan makanan mewah yang kini terasa hambar bagi mereka yang tertinggal di sana. Pasangan itu berjalan membelah kerumunan tamu lain yang mulai menyadari ada sesuatu yang besar baru saja terjadi. Langkah mereka serasi dan penuh wibawa, meninggalkan jejak kekaguman dan rasa penasaran di benak setiap orang yang melihatnya. Amara tidak lagi merasa kecil atau terintimidasi oleh kemewahan hotel itu. Sebaliknya, dia merasa bahwa hotel ini, dengan segala kemegahannya, hanyalah latar belakang mati yang menjadi hidup karena kehadiran suaminya. Saat mereka mencapai pintu keluar ballroom, Pak Handoko dan seluruh staf pelayan membungkuk serempak memberikan penghormatan terakhir. Sebuah pemandangan yang mengukuhkan status Julian sebagai raja tak bermahkota di tempat itu. Di luar lobi, mobil sedan mewah hitam mengkilap dengan sopir pribadi sudah menunggu. Bukan taksi online, melainkan kendaraan operasional VVIP yang disiapkan khusus untuk membawa mereka pulang ke kehidupan nyata mereka yang penuh cinta. Meninggalkan dunia kepalsuan di belakang punggung mereka selamanya. Angin malam Jakarta yang berhembus lembut menerpa wajah Amara saat ia melangkah keluar dari pintu putar kaca lobi Hotel Grand Veritas. Meninggalkan hiruk-pikuk dan drama memalukan yang baru saja terjadi di dalam ballroom kristal, yang kini terasa seperti mimpi buruk di siang bolong. Suasana di luar hotel terasa jauh lebih segar dan membebaskan. Seolah-olah ia baru saja melepaskan diri dari sebuah penjara emas yang dinding-dindingnya terbuat dari kesombongan, dan atapnya dilapisi oleh kemunafikan sosial yang menyesakkan dada. Di sampingnya, Julian berjalan dengan langkah tenang dan protektif. Tangannya melingkar hangat di pinggang Amara, memberikan rasa aman yang membuat lutut Amara yang sempat lemas karena ketegangan perlahan kembali kuat menopang tubuhnya. Para petugas valet yang berseragam merah marun dengan sigap membukakan pintu sebuah mobil sedan hitam mengkilap yang telah menunggu di pelataran VIP. Bukan taksi online yang tadi mereka tumpangi saat datang, melainkan sebuah limusin pribadi dengan kaca anti peluru yang memancarkan aura kekuasaan mutlak. Amara menatap mobil itu sejenak, lalu menatap suaminya dengan senyum kecil yang penuh arti. Menyadari bahwa permainan peran sebagai orang biasa telah resmi berakhir malam ini. Saat mereka masuk ke dalam kabin mobil yang hening dan beraroma kulit mewah, Amara menyandarkan kepalanya di bahu Julian, membiarkan keheningan yang nyaman menyelimuti mereka berdua selama beberapa saat sebelum kata-kata mulai terucap.
Di luar jendela, lampu-lampu kota Jakarta yang gemerlap melintas cepat seperti garis-garis cahaya yang abstrak, menciptakan latar belakang visual yang indah bagi momen introspeksi mereka setelah badai emosi yang melelahkan. Kamu tahu, sayang, aku tadi hampir saja kehilangan kesabaran saat Rian mulai menghina pekerjaanmu. Bisik Amara pelan. Jarinya menelusuri garis rahang suaminya yang tegas. Masih merasakan sisa-sisa kemarahan yang tadi sempat membakar dadanya di dalam ruangan pesta. Julian menoleh, menatap istrinya dengan tatapan mata yang dalam dan penuh kasih sayang. Lalu mengecup puncak kepala Amara dengan lembut. Aku tahu, sayang. Aku bisa merasakannya dari caramu meremas tanganku di bawah meja. Tapi kadang-kadang kita perlu membiarkan orang-orang seperti mereka menari di atas panggung kesombongan mereka sendiri, sampai mereka terpeleset dan jatuh karena ulah mereka sendiri. Julian menghela napas panjang, melepaskan sisa ketegangan yang mungkin masih tersisa di otot-otot bahunya. Lalu mulai menjelaskan alasan di balik tindakannya yang selama ini memilih untuk menyembunyikan identitas aslinya dari lingkungan sosial mereka. Dia bercerita bahwa dia sudah terlalu lelah dengan dunia bisnis yang penuh dengan penjilat dan orang-orang bermuka dua yang hanya mendekatinya karena melihat angka 0 di rekening banknya. Bukan karena melihat siapa dia sebenarnya sebagai manusia. Aku ingin kita hidup tenang. Amara, aku ingin kamu mencintaiku karena aku Julian. Suamimu yang suka masak nasi goreng di pagi hari. Bukan karena aku Julian pemilik Veritas Group. Dan malam ini, kamu membuktikan itu sekali lagi. Kamu membela pengangguran ini di depan teman-temanmu tanpa ragu sedikit pun. Ucap Julian dengan suara yang terdengar sedikit parau, karena emosi haru yang tertahan. Pengakuan itu membuat hati Amara meleleh. Menyadari bahwa di balik segala kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki suaminya, Julian hanyalah seorang pria sederhana yang merindukan ketulusan cinta yang murni di dunia yang semakin materialistis ini. Mobil mewah itu meluncur mulus membelah jalanan protokol yang mulai lengang, membawa mereka menjauh dari distrik bisnis yang dingin menuju kehangatan lingkungan perumahan mereka yang sederhana, namun penuh kenangan. Amara teringat kembali pada wajah pucat Rian dan tangisan histeris Sinta saat mereka digiring keluar oleh petugas keamanan. Sebuah pemandangan yang menyedihkan sekaligus menjadi pengingat keras tentang karma instan. Apa yang akan terjadi pada mereka? Julian, maksudku. Setelah malam ini, apakah mereka benar-benar akan hancur? Tanya Amara dengan nada yang tidak lagi mengandung dendam, melainkan rasa penasaran akan konsekuensi dari sebuah kesombongan yang melampaui batas. Julian menatap lurus ke depan. Ekspresinya berubah menjadi serius, namun tidak kejam. Hukum alam dan hukum negara akan bekerja. Sayang, audit perusahaan Rian akan mengungkap banyak hal yang selama ini dia sembunyikan di bawah karpet. Kebangkrutan mungkin adalah hal paling ringan yang akan dia hadapi dibandingkan dengan tuntutan hukum atas penipuan korporasi. Julian menjelaskan lebih lanjut bahwa keputusan untuk memutus kontrak dan memasukkan Rian ke dalam daftar hitam bukanlah tindakan balas dendam pribadi semata, melainkan langkah profesional untuk melindungi integritas perusahaan dan ribuan karyawan yang bekerja di bawah naungan Veritas Group. Orang seperti Rian adalah kanker dalam dunia bisnis. Jika aku membiarkannya masuk, dia akan merusak sistem dari dalam dan merugikan banyak orang jujur lainnya. Sinta mungkin akan kehilangan tas-tas mewahnya dan status sosialitanya. Tapi itu pelajaran berharga agar dia belajar menghargai manusia. Bukan benda mati. Tambah Julian dengan bijak. Amara mengangguk mengerti, menyadari bahwa tindakan suaminya adalah bentuk keadilan yang tegas. Sebuah pembersihan yang memang harus dilakukan untuk menjaga keseimbangan. Dia tidak merasa kasihan lagi, karena dia tahu bahwa setiap orang dewasa bertanggung jawab penuh atas pilihan sikap dan tindakan yang mereka ambil. Dan malam ini, Rian serta Sinta telah menuai badai yang mereka tabur sendiri. Ketika mobil akhirnya berhenti di depan pagar rumah mungil mereka yang asri. Kontras antara kendaraan mewah itu dan bangunan rumah yang sederhana terlihat sangat mencolok.
Namun bagi Amara, rumah inilah istana yang sesungguhnya. Sopir pribadi Julian dengan sigap membukakan pintu, dan mereka berdua melangkah turun. Disambut oleh udara malam lingkungan perumahan yang tenang dan suara jangkrik yang bersahutan di kejauhan. Julian tidak langsung masuk. Dia berdiri sejenak di halaman, menatap langit malam yang bersih tanpa polusi cahaya berlebihan. Seolah sedang menikmati kembalinya dia ke dalam kehidupan nyatanya yang damai. Rumah ini mungkin kecil bagi orang lain, tapi disinilah aku merasa paling kaya. Amara, karena di sini ada kamu. Dan tidak ada kepalsuan, ucap Julian sambil merangkul bahu istrinya. Menatap bangunan rumah itu dengan rasa memiliki yang mendalam yang tidak pernah ia perlihatkan saat berada di gedung pencakar langit miliknya. Mereka masuk ke dalam rumah. Dan sesuai janjinya, Julian langsung menuju dapur untuk menjerang air. Melepaskan kemeja polo birunya dan menggantinya dengan kaos oblong rumahan yang nyaman. Kembali menjadi Julian sang suami idaman. Amara duduk di meja makan, memperhatikan punggung suaminya yang sibuk menyiapkan teh chamomile hangat. Merasakan gelombang rasa syukur yang luar biasa membanjiri hatinya. Dia mengeluarkan buku sketsanya dari dalam tas, memandangi kembali desain gaun yang tadi sore ia kerjakan. Dan tiba-tiba mendapatkan inspirasi baru yang mengalir deras di kepalanya. Kejadian malam ini telah membuka matanya bahwa keanggunan sejati tidak terletak pada kemewahan kain atau kilauan permata, melainkan pada kekuatan karakter dan keteguhan hati seseorang saat menghadapi tekanan. Dia mulai menggoreskan pensilnya lagi, menambahkan detail-detail baru pada sketsa gaun itu. Sebuah desain yang lebih berani, lebih tegas, namun tetap anggun dan sederhana, mencerminkan transformasi batin yang baru saja ia alami. Julian datang membawa 2 cangkir teh hangat yang uapnya mengepul wangi. Meletakkannya di atas meja di samping buku sketsa Amara. Lalu duduk di hadapannya sambil tersenyum, melihat istrinya kembali tenggelam dalam dunia kreativitasnya. Apa itu inspirasi baru dari drama di hotel tadi? Goda Julian sambil menyesap tehnya perlahan. Matanya berbinar jenaka. Amara tertawa kecil, menutup buku sketsanya dan menatap suaminya dengan tatapan serius namun hangat. Bukan. Ini inspirasi dari seorang pria yang mengajarkan aku bahwa menjadi kuat tidak berarti harus berteriak. Dan menjadi kaya tidak berarti harus pamer. Aku ingin membuat koleksi baru, Julian. Koleksi yang merayakan wanita-wanita yang kuat dalam kesunyian. Seperti aku. Dan seperti ibumu mungkin. Julian tersenyum bangga, meraih tangan Amara dan mengecup punggung tangannya. Lakukanlah. Aku akan menjadi investor pertamamu. Tapi kali ini bukan sebagai suami, melainkan sebagai pebisnis yang melihat potensi besar dalam bakatmu. Malam semakin larut. Namun percakapan mereka terus mengalir hangat di ruang makan kecil itu. Membahas masa depan, impian, dan rencana-rencana sederhana yang selama ini tertunda karena kesibukan dan keraguan. Julian menceritakan bahwa dia berencana untuk mulai mengurangi keterlibatan langsungnya dalam operasional harian perusahaan dan menyerahkannya kepada tim profesional yang sudah ia percaya, agar ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Amara. Kita bisa pergi liburan, Amara. Bukan untuk pamer di media sosial seperti Sinta, tapi untuk benar-benar menikmati dunia. Kita bisa ke desa-desa kecil di Italia, atau mendaki gunung di Nepal. Tempat di mana tidak ada orang yang peduli siapa pemilik Veritas Group. Ajak Julian dengan antusiasme seorang anak kecil yang merencanakan petualangan. Amara mengangguk setuju dengan mata berbinar, membayangkan kebebasan dan kebahagiaan yang menanti mereka di depan sana, jauh dari sorotan mata-mata yang menghakimi. Di tengah kehangatan itu, ponsel Julian bergetar pelan di atas meja. Sebuah pesan singkat masuk dari kepala bagian hukum perusahaannya, memberikan laporan singkat bahwa proses hukum terhadap Ryan Court telah resmi dimulai dan bukti-bukti awal sudah diserahkan ke kepolisian. Julian membaca pesan itu sekilas,
lalu mematikan ponselnya dan meletakkannya jauh-jauh. Memutuskan untuk menutup babak itu sepenuhnya dan tidak membiarkannya mengganggu momen berharganya bersama istri tercinta. Sudah selesai. Masa lalu sudah tertutup. Dan besok adalah hari baru. Gumam Julian pelan. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Amara. Dia tidak merasa perlu menceritakan detail kehancuran Rian kepada Amara lagi. Karena dia ingin melindungi istrinya dari energi negatif yang tidak perlu. Membiarkan Amara tetap fokus pada hal-hal indah dan positif dalam hidup mereka. Amara bangkit dari kursinya. Berjalan memutari meja dan memeluk Julian dari belakang. Melingkarkan lengannya di leher suaminya dan menyandarkan pipinya di kepala Julian yang hangat. Terima kasih. Julian, bukan karena kamu membela aku di sana, atau karena kamu kaya raya, tapi terima kasih karena kamu memilih aku. Dan kamu tidak pernah berubah, meskipun kamu memiliki segalanya. Bisik Amara tulus di telinga suaminya. Julian memegang lengan Amara. Memejamkan matanya menikmati pelukan itu. Akulah yang seharusnya berterima kasih. Amara. Kamu adalah satu-satunya orang yang melihatku saat aku tidak memakai mahkotaku. Dan bagiku, itu adalah harta yang paling berharga di dunia ini. Lebih mahal dari seluruh aset Veritas Group digabungkan. Di luar sana, dunia mungkin masih berputar dengan segala kegilaan dan ambisinya. Orang-orang seperti Sinta dan Rian mungkin masih akan ada dengan wajah-wajah baru. Mencoba memanjat tangga sosial dengan cara yang salah. Namun di dalam rumah kecil itu, di bawah cahaya lampu ruang makan yang redup dan hangat, Amara dan Julian telah menemukan surga kecil mereka sendiri. Sebuah benteng ketenangan yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Mereka tahu bahwa ujian hidup mungkin akan datang lagi di masa depan, dalam bentuk yang berbeda. Namun selama mereka saling memiliki dan berpegang pada prinsip kejujuran serta kesederhanaan, tidak ada badai yang mampu merobohkan mereka. Malam itu berakhir bukan dengan pesta pora atau kembang api, melainkan dengan ketenangan dua jiwanya yang saling mencintai. Yang tahu persis siapa diri mereka dan apa yang sebenarnya penting dalam perjalanan hidup yang singkat ini. Keesokan harinya, berita tentang skandal penipuan yang melibatkan sebuah perusahaan konstruksi muda dan pemutusan kontrak sepihak oleh raksasa properti Veritas Group menjadi berita utama di beberapa media bisnis lokal. Foto-foto Rian yang menunduk malu saat keluar dari kantor polisi menghiasi halaman depan. Menjadi pembicaraan hangat di grup-grup WhatsApp. Termasuk grup alumni angkatan 2015 yang dulu memujanya. Namun, di grup itu, tidak ada satupun yang berani menyebut nama Amara atau Julian. Seolah ada kesepakatan tak tertulis untuk tidak membangunkan naga yang sedang tidur. Sinta menghilang dari peredaran media sosial. Akun-akunnya dinonaktifkan. Dan rumor mengatakan bahwa mereka harus menjual rumah mewah dan mobil-mobil mereka untuk membayar hutang dan biaya hukum yang menumpuk. Sementara itu, Amara duduk di teras belakang rumahnya, menikmati sinar matahari pagi, sambil menyirami tanaman anggrek kesayangannya. Wajahnya terlihat cerah dan damai tanpa beban. Julian sudah berangkat kerja kali ini dengan mobil yang sedikit lebih layak, namun tetap tidak mencolok meninggalkan kecupan hangat di keningnya sebelum pergi. Amara tersenyum sendiri mengingat betapa lucunya roda nasib berputar. Kemarin dia adalah orang yang paling diremehkan. Dan hari ini dia adalah istri dari orang yang paling ditakuti oleh mereka yang meremehkannya. Namun, dia tidak merasa sombong atau ingin membalas dendam lebih jauh. Dia justru merasa kasihan dan mendoakan agar teman-temannya menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada materi. Dia mengambil gunting tanaman, memotong daun kering dengan hati-hati, berbisik pelan pada dirinya sendiri. Hidup itu seperti tanaman ini. Yang penting adalah akarnya yang kuat, bukan potnya yang mahal. Cerita tentang reuni itu perlahan menjadi legenda urban di kalangan teman-teman seangkatan mereka. Sebuah kisah peringatan tentang bahaya meremehkan orang yang terlihat diam dan sederhana.
Mereka belajar dengan cara yang keras bahwa di atas langit masih ada langit, dan bahwa di balik penampilan yang bersahaja, seringkali tersembunyi kekuatan yang tak terbayangkan. Bagi Amara dan Julian, kejadian itu hanyalah satu bab kecil dalam buku kehidupan mereka yang tebal. Sebuah bab yang mengajarkan mereka untuk semakin erat berpegangan tangan dan melangkah maju dengan kepala tegak. Mereka tidak membutuhkan pengakuan dunia untuk merasa bahagia, karena mereka sudah memiliki pengakuan satu sama lain. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin akan datang di hari esok. Matahari semakin tinggi, menyinari kota Jakarta dengan panasnya yang menyengat. Namun di hati Amara, udaranya terasa sejuk dan penuh harapan. Dia menutup pintu kaca menuju taman belakang, bersiap untuk mulai menjahit kain sutra baru, yang baru saja dibelikan Julian kali ini, bukan dari sisa uang belanja, melainkan hadiah tulus untuk mendukung impiannya. Dengan senyum mengembang, Amara menyadari bahwa dia bukan lagi wanita yang sama seperti kemarin. Dia adalah Amara yang baru, yang tahu nilainya, yang dicintai oleh rajanya, dan yang siap menaklukkan dunianya sendiri dengan jarum dan benang. Merajut takdirnya dengan penuh cinta dan keberanian yang abadi. 6 bulan telah berlalu sejak malam penuh drama di Hotel Grand Veritas yang mengubah segalanya. Namun gema dari peristiwa itu masih terasa dalam bentuk perubahan nasib yang sangat drastis bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Amara kini berdiri di tengah ruangan pameran seni di Jakarta Selatan, yang telah disulap menjadi panggung peragaan busana intim untuk peluncuran label pribadinya. Sebuah impian yang dulu terasa mustahil, kini menjadi nyata berkat dukungan moral dari Julian dan kerja kerasnya sendiri yang tak kenal lelah siang malam. Lampu sorot yang hangat menyinari koleksi gaun malam rancangannya yang mengusung tema kesederhanaan dalam kemewahan. Menarik perhatian para kritikus mode dan sosialita ibu kota yang kini berebut untuk mendapatkan undangan eksklusif ke acara tersebut, karena penasaran dengan sosok desainer baru yang sedang naik daun ini. Tidak ada lagi sosok Amara yang minder dengan gaun buatan sendiri seperti saat reuni dulu. Kini dia adalah sang kreator yang menentukan tren. Berdiri tegak dengan aura kepercayaan diri yang memancar kuat dari dalam jiwanya yang telah ditempa oleh ujian hidup dan cinta yang tulus dari sang suami. Julian berdiri di sudut ruangan dengan segelas sampanye di tangan, menatap istrinya yang sedang diwawancarai oleh beberapa wartawan majalah gaya hidup ternama dengan tatapan bangga yang tidak bisa disembunyikan dari wajahnya yang tampan. Kali ini, dia mengenakan setelan jas yang dipotong sempurna, namun tetap terlihat santai, membiarkan Amara menjadi bintang utama yang bersinar terang malam ini. Tanpa berusaha menutupi pesona istrinya dengan bayang-bayang kekuasaannya sendiri sebagai taipan bisnis, dia tersenyum kecil ketika mendengar Amara menjawab pertanyaan wartawan dengan cerdas dan rendah hati, menjelaskan bahwa inspirasi utamanya datang dari keindahan hal-hal sederhana yang sering diabaikan orang. Sebuah filosofi yang juga menjadi fondasi pernikahan mereka yang kokoh. Bagi Julian, melihat Amara sukses dengan kakinya sendiri adalah pencapaian yang jauh lebih memuaskan daripada mengakuisisi perusahaan saingan atau memenangkan tender proyek raksasa. Karena ini adalah bukti nyata bahwa dia telah berhasil mendukung potensi terbaik dari wanita yang paling dicintainya di dunia ini. Di sela-sela keriuhan pesta peluncuran itu, sayup-sayup terdengar pembicaraan dari beberapa tamu undangan yang sedang membahas berita terbaru tentang kejatuhan Rian Corp yang kini telah resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga setempat. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Rian tidak hanya kehilangan perusahaannya, tetapi juga harus menghadapi serangkaian tuntutan hukum pidana atas dugaan penipuan dan penggelapan dana investor yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Sebuah akhir tragis bagi ambisi yang tidak terkendali. Sinta, yang dulu selalu tampil gemerlap dengan barang-barang bermerek, kini dikabarkan harus kembali tinggal di rumah orang tuanya di pinggiran kota dan mulai berjualan kue secara daring untuk membantu membiayai kebutuhan hidup sehari-hari mereka yang mendadak sulit. Kisah kejatuhan mereka menjadi peringatan keras bagi banyak orang di lingkaran sosial tersebut.
Sebuah contoh nyata bahwa karma akan selalu menemukan jalannya bagi mereka yang membangun istana di atas penderitaan dan penghinaan terhadap orang lain. Salah satu tamu yang hadir malam itu adalah Budi, teman sekelas Amara yang dulu duduk bersamanya di meja pojok saat reuni, yang kini datang dengan membawa buket bunga besar sebagai tanda selamat yang tulus. Budi terlihat canggung namun bahagia saat menyalami Amara, menceritakan betapa bangganya teman-teman lama yang lain melihat kesuksesan Amara sekarang. Meskipun mereka terlalu malu untuk datang dan meminta maaf secara langsung, setelah insiden di hotel waktu itu, Amara menerima bunga itu dengan senyum hangat. Tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan atau keinginan untuk membalas dendam dengan pamer kesuksesan, melainkan hanya rasa syukur karena masih ada teman yang tulus mendukungnya. Dia menyadari bahwa memaafkan adalah jalan terbaik untuk melepaskan beban masa lalu. Dan dia tidak ingin mengotori momen bahagianya malam ini dengan menyimpan dendam kepada orang-orang yang sebenarnya hanya korban dari rasa tidak aman mereka sendiri. Acara peragaan busana dimulai dengan alunan musik orkestra yang lembut namun bertenaga, mengiringi para model yang berjalan anggun mengenakan gaun-gaun karya Amara yang memukau setiap pasang mata di ruangan itu. Setiap jahitan, setiap lipatan kain, dan setiap detail manik-manik pada gaun tersebut menceritakan kisah tentang ketekunan dan keanggunan yang tidak berteriak minta diperhatikan. Persis seperti karakter sang perancang, tepuk tangan meriah membahana di seluruh ruangan ketika Amara keluar di akhir acara untuk memberikan penghormatan. Wajahnya berseri-seri menahan haru melihat apresiasi yang begitu besar dari para penikmat mode yang hadir. Julian berjalan menghampirinya di atas panggung, memberikan kecupan di pipi di hadapan semua orang. Sebuah gestur manis yang menegaskan bahwa di balik kesuksesan wanita hebat ini, ada seorang pria yang selalu siap menjadi sandaran terkuatnya dalam situasi apapun. Setelah acara selesai dan para tamu mulai berpamitan pulang dengan membawa buah tangan eksklusif, Amara dan Julian duduk berdua di sofa beludru di ruang ganti belakang panggung, menikmati momen keheningan yang damai setelah hiruk-pikuk pesta. Amara melepaskan sepatu hak tingginya dan memijat kakinya yang pegal sambil tertawa kecil, menceritakan betapa gugupnya dia tadi saat harus berbicara di depan kamera televisi nasional untuk pertama kalinya. Julian mendengarkan dengan sabar, sesekali memberikan pijatan lembut di bahu istrinya, mengingatkan bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjang karier Amara yang gemilang di masa depan. Mereka berdua tahu bahwa tantangan baru pasti akan datang silih berganti. Namun dengan pondasi saling percaya dan menghormati yang telah mereka bangun, tidak ada badai yang terlalu besar untuk dihadapi bersama sebagai pasangan yang setara. Julian kemudian mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku jasnya dan menyerahkannya kepada Amara, yang menerimanya dengan kening berkerut penuh tanda tanya sebelum membukanya perlahan dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat 2 tiket pesawat kelas 1 tujuan ke sebuah desa kecil di pegunungan Swiss, tempat yang tenang dan jauh dari sorotan kamera, lengkap dengan reservasi sebuah pondok kayu pribadi yang menghadap danau jernih. Ini hadiah untukmu, sayang, bukan untuk merayakan kesuksesan bisnismu, tapi untuk merayakan kita. Sudah waktunya kita mengambil jeda sejenak dari dunia yang bising ini dan kembali menikmati kesederhanaan berdua saja, ucap Julian dengan tatapan lembut yang meluluhkan hati. Amara menatap tiket itu, lalu beralih menatap wajah suaminya. Air mata bahagia menggenang di pelupuk matanya, menyadari bahwa Julian selalu tahu persis apa yang paling dibutuhkan jiwanya saat ini. Malam itu, saat mobil mereka melaju pulang membelah jalanan Jakarta yang mulai sepi, Amara merasa bahwa hidupnya telah mencapai titik keseimbangan yang sempurna antara ambisi dan cinta, antara karier dan keluarga. Dia tidak lagi mendefinisikan dirinya berdasarkan apa yang dipikirkan orang lain, melainkan berdasarkan apa yang dia rasakan di dalam hatinya sendiri saat bersama orang-orang tercinta. Bayang-bayang masa lalu tentang penghinaan dan kemiskinan telah sepenuhnya pudar, digantikan oleh cahaya terang masa depan yang ia lukis sendiri dengan warna-warna keberanian dan harapan.
Cerita tentang gadis miskin yang dihina di pesta reuni itu kini telah berakhir. Berganti menjadi kisah tentang seorang wanita kuat yang berhasil menaklukkan dunia dengan kelembutan dan integritas yang tak tergoyahkan. Dan di sampingnya, sang raja tanpa mahkota tersenyum tenang. Siap menemani ratunya, melangkah menuju babak baru kehidupan yang lebih indah dan penuh makna abadi.